Qin Yun berdiri di atas awan sementara tetua janggut kuning berdiri di sampingnya dengan kekuatan dharmanya yang tersegel. Di kejauhan, seekor ikan loah kuning terlempar ke langit setelah ditangkap. Berubah. Qin Yun menunjuk ke kejauhan, menyebabkan ikan loah itu berubah menjadi Elder Yellowbeard juga. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan jerat benda-benda langit dan bumi yang berjuta-juta. Pada saat itu, dua avatar Yellowbeard tersegel kekuatan dharmanya. Jiwa esensi mereka juga tersegel sehingga mustahil bagi mereka untuk basmi diri. Bahkan anggota tubuh mereka pun terikat. Harta karun apa itu? Mata si janggut kuning menyala dengan keserakahan ketika melihat Qin Yun menyimpan jerat benda-benda langit dan bumi. Meskipun avatarku ini tidak dianggap kuat, hanya memiliki kekuatan seorang tokoh perkasa tingkat puncak, aku telah ditangkap bahkan sebelum aku menyadarinya. Ini pasti harta karun Kardinal Conate. Apakah kamu masih berpikir untuk mendapatkan harta karun saat ini? Qin Yun menatapnya dengan sinis. Haha, apa yang perlu kutakutkan? Meskipun kedua avatar si janggut kuning telah ditangkap, ia tetap sangat santai. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa, aku punya 9 avatar, dan termasuk tubuh utamaku, totalnya ada 10. Bahkan jika kau menangkap 2 hidup-hidup, aku masih punya 8 tersisa. Apa yang bisa kau lakukan padaku lagi pula? Kedua tubuh ini lemah, jadi aku tidak peduli meskipun kau menangkap mereka. Sedangkan kau, Qin Yun, kau harus memikirkan keluargamu dan murid-muridmu. Apakah kamu masih mengancamku? Qin Yun menatapnya. Itulah jalan yang kau pilih sendiri, kata si janggut kuning acuh tak acuh. Kalau kau masih tidak bertobat, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kalau tidak, pilihanmu hari ini akan menentukan nasib keluarga Qinmu. Aku harus membasmi mereka. Setelah sekian lama tinggal di 3 alam, camkan kata-kataku bahwa aku akan melakukan apa yang kukatakan. Qin Yun meliriknya dan tidak mau bicara lebih jauh. Sementara itu, ia mengirimkan transmisi suara karma. Guru, saya telah menangkap 2 avatar penatua janggut kuning hidup-hidup. Saya berencana membasminya sekarang. Baiklah, coba kulihat apa maksudmu, jawab leluhur Dao harta karun Numinous dari jauh. Setelah memberitahu tuannya, dia segera mengirim transmisi suara ke Hou Yi. Saudara Hou Yi, kamu bisa datang sekarang, kata Qin Yun melalui transmisi suara. Yang akan datang. Dalam waktu sekejap mata, sesosok manusia melintasi angkasa dan tiba di dunia agung ini, di mana dia berdiri di samping Qin Yun. Oh, si janggut kuning, yang kedua avatarnya tertangkap, menatap pria berpakaian linen itu dengan takjub. Hou Yi. Saudara Hou Yi, aku akan merepotkanmu, kata Qin Yun. Kau menangkap 2 avatarnya hidup-hidup. Ini akan membuatnya lebih mudah dibasmi. Hou Yi mengangguk pelan setelah memahami situasinya. Ketika si janggut kuning melihat Hou Yi, ia sudah menduganya. Mendengar itu, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kau menyuruh Hou Yi membasmiku? Panah Hou Yi memang terkenal di 3 alam, konon memiliki kekuatan alam Dao surgawi, tetapi beberapa avatarku berada di wilayah Ibel atau jurang Ibel kegelapan. Bagaimana Hou Yi berencana membasmiku? Bahkan panah di alam Dao surgawi pun akan sangat berkurang setelah transmisi karma. Apakah itu bisa menghancurkan avatar Dao agungku yang telah disempurnakan? Mulai, Hou Yi tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh dengan si janggut kuning. Qin Yun melambaikan tangannya dan memisahkan 2 avatar Yellowbeard, membuat mereka melayang di 2 tempat berbeda. Ledakan, Hou Yi berubah menjadi tegas saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Penyalaan jiwa esensi, si janggut kuning terkejut. Anak panah pertama, sambil membakar jiwa esensinya, Hou Yi tak ragu menghunus busurnya sepenuhnya dan menembakkan anak panah langsung ke arah kosmos. Kekuatan panah ini sungguh mengerikan. Jantung Yellowbeard berdebar kencang. Tak diragukan lagi, panah itu telah mencapai kekuatan alam Dao surgawi. Namun, panah ini telah melesat keluar dari dunia agung Yellowbeard dan menuju kedalaman ruang antar bintang. Apa yang dia lakukan? Kedua avatar si janggut kuning agak bingung. Dia tidak menembakku, tapi malah menembak keluar angkasa. Pada saat itu, banyak tokoh perkasa di 3 alam yang terkejut dengan panah ini. Saat membakar jiwa esensinya, panah pertama Hou Yi memiliki kekuatan alam Dao surgawi. Ia tidak berusaha menyembunyikannya, sehingga ketika panah itu melesat keluar dari dunia agung dan memasuki angkasa, fluktuasi mengerikan ini dengan cepat menarik perhatian banyak tokoh perkasa. Oh, di Gunung Numinous di surga barat, leluhur Buddha Gautama sedang membabarkan Dharma Buddha kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Arhat yang duduk di bawahnya. Namun, pada saat itu, ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke alam agung janggut kuning di alam bawah.
Para Buddha dan Bodhisattva itu semua mengikuti pandangannya ke alam besar si jenggot kuning. Penguasa dunia besar jenggot kuning telah menangkap dua avatarnya. Dewa Pedangkin memiliki Misty Rain Arai yang melindungi sekelilingnya sementara Hou Yi melesat ke angkasa. Apa yang sedang mereka lakukan? Bahkan leluhur Dao Agung tertinggi, Dewa Surgawi awal primordial, leluhur Dao Agung tertinggi, dan leluhur Ibel teratai hitam pun menyaksikan. Mereka semua tercengang. Banyak kehidupan kuno juga memperhatikan pemandangan ini. Ada yang menebak-nebak sementara yang lain bingung. Numinous Tracer, apa yang sedang dilakukan muridmu? Leluhur Grand Supreme Dao bertanya dari jauh. Haha, membasmi loah itu. Di dalam istana Tur Hijau, Numinous Tracer terkekeh menanggapi. Ia paling memahami situasi saat berkata, Primordial Beginning, kau pernah mengambil tindakan sendiri untuk membasmi loah itu, tetapi kau gagal. Mari kita lihat bagaimana nasib muridku nanti. Ikan loah ini tidak mudah dibasmi. Primordial Beginning memperhatikan dari jauh. Mereka semua tahu bahwa membasmi Yellowbeard itu sulit. Sekalipun hanya dua avatar yang tertangkap hidup-hidup, eksistensi di tingkat leluhur Dao dapat melancarkan serangan yang ditransmisikan melalui karma, tetapi avatar si janggut kuning tersembunyi di dunia besar. Kekuatan yang dilancarkan oleh leluhur Dao harus melewati dunia besar dan terhalang oleh hukum Dao surgawi. Kekuatan mereka akan segera berkurang hingga tak berarti, sehingga mustahil untuk mengancam seorang ahli Dao Agung yang telah sempurna. Ketika eksistensi alam Dao surgawi menyerang, kekuatan mereka berkurang drastis di dunia kecil dan dunia besar. Oleh karena itu, untuk membasmi Yellowbeard, hanya Hou Yi yang memiliki kesempatan. Suas, Hou Yi menarik busurnya dan membidik ke langit di atasnya, menembakkan anak panahnya ke kosmos. Kekuatan anak panah itu terus meningkat. Meskipun telah membakar jiwa esensinya, dua anak panah berturut-turut telah dikirim ke kosmos. Anak panah kedua lebih kuat dari yang pertama. Mungkinkah? Adegan ini memberi banyak tebakan pada tokoh-tokoh perkasa. Hou Yi berencana untuk menembakkan 9 anak panah berturut-turut sambil membakar jiwa esensinya. Semua makhluk purba ini tahu betapa dahsyatnya 9 anak panah Hou Yi, dengan setiap anak panah lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Namun, membakar jiwa esensinya terlalu merusak jiwa esensinya. Hou Yi pernah melakukannya sekali ketika ia masih menjadi sosok perkasa puncak. Saat itu, ia akhirnya tertidur lelap. Sejak mencapai alam Dao surgawi setengah langkah, ia tidak pernah melakukannya lagi. Beberapa eksistensi kuno bahkan percaya bahwa membakar jiwa esensinya di alam Dao surgawi setengah langkah akan melemahkan Hou Yi secara drastis, sehingga dia tidak akan berani melakukannya. Singkatnya, Hou Yi tidak pernah mengulangi prestasi ini di 3 alam. Namun, Qin Yun, Kong Xuan, dan Gou Mang tahu betul. Kembali ke gelombang spasial, Hou Yi telah melakukannya lagi. Untuk membasmi avatar penguasa Pulau Bohan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Hal itu membuat Hou Yi menyadari bahwa ia mampu menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh panah ke-8. Dengan buah hati jiwa di tangannya, ia tidak lagi takut menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri. Suas, Hou Yi dengan tenang menembakkan anak panahnya yang ketiga. Kekuatan anak panah ini terus meningkat. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Leluhur Dao Agung-Agung mengangkat alisnya dan mengangguk pelan. Anak panah pertama sudah memiliki kekuatan di alam Dao surgawi, jadi seberapa kuat anak panah ke-9? Hal ini bahkan membuat beberapa eksistensi alam Dao surgawi memandang masalah ini dengan serius. Dia menembakkan 9 anak panah berturut-turut. Hou Yi berencana membakar jiwa esensinya untuk menembakkan 9 anak panah berturut-turut. Di sebuah restoran di dunia agung Changyu, avatar lain dari si janggut kuning duduk di meja. Wajahnya menunjukkan kecemasan dan kegelisahan. Kekuatan panah pertama sudah berada di alam Dao surgawi. Seberapa kuatkah panah ke-9 bahkan jika kekuatannya sangat berkurang karena transmisi karma, itu tetap akan menakutkan, kan akankah aku mampu menahan pukulannya? Dia punya firasat samar tentang kematian yang mendekat. Hou Yi ini baru mengerahkan segenap kemampuannya saat masih menjadi tokoh perkasa puncak. Sekarang setelah berada di alam Dao surgawi setengah langkah, dia malah mengerahkan segenap kekuatannya lagi membakar jiwa esensinya untuk menembakkan 9 anak panah berturut-turut. Seberapa dalam hubungannya dengan Qin Yun? Dia mencoba membasmiku dengan risiko tertidur lelap. Si janggut kuning merasa tak percaya. Akan tetapi, dia tidak menyadarinya. Hou Yi dan Qin Yun memang sahabat, tetapi Hou Yi tidak mau mengambil risiko tertidur lelap hanya untuk membasmi ikan tua seperti dia. Namun, dengan buah hati jiwa, ia memiliki keyakinan untuk membakar jiwa esensinya. Qin Yun memberi Hou Yi perisai spasial,
sebuah harta karun Kardinal Konate, jadi Hou Yi tentu saja melakukan yang terbaik. Dengan harga semahal yang dibayar Qin Yun, membasmi si janggut kuning hanyalah salah satu aspeknya. Aspek lainnya adalah keinginannya agar Hou Yi melindungi keluarganya meskipun ia gagal melewati kesengsaraan. Setelah Hou Yi membakar jiwa esensinya untuk menembakkan panah berturut-turut, itu pasti akan membuat makhluk-makhluk kuno semakin takut kepada Hou Yi. Dengan Hou Yi melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Qin, dampaknya akan menjadi lebih baik. Panah keempat, wajah si janggut kuning memucat. Dimanapun aku bersembunyi, tak ada cara untuk menghindari transmisi karma. Tidak, masih ada satu tempat lagi. Gelombang spasial. Aku bisa pergi ke gelombang spasial. Setelah memasuki gelombang spasial, semua hubungan karma akan terputus. Bahkan tubuh utamaku pun tidak akan merasakan avatarku. Hanya saja gelombang spasialnya terlalu berbahaya. Aku pernah mengirim avatar ke sana, tapi semuanya mati di sana. Banyak kehidupan kuno telah mencoba menyelidiki gelombang spasial dengan avatar mereka. Namun hasil yang biasanya didapat adalah kematian avatar mereka. Hanya sedikit yang dapat bertahan hidup dalam gelombang spasial. Saat itu, 3 dewa murni telah bergabung untuk mengarungi gelombang spasial. Qin Yun, Hou Yi, dan Kong Xuan juga telah melakukannya. Saat pertama kali Qin Yun memasuki gelombang spasial, ia bertemu dengan kultivator alam semesta lain, Takdir. Mereka dikejar dan harus bergegas kembali ke 3 alam. Mereka beruntung mendapatkan 3 mayat utusan takdir, tetapi perjalanan itu penuh bahaya. Dengan kekuatan Yellowbeard, dia akan berada dalam bahaya besar jika dia tetap di sana. Aku tidak mau repot-repot. Si janggut kuning langsung membelah tubuhnya menjadi 2. Mereka segera melintasi ruang angkasa dan tiba di 2 batas 3 alam yang berbeda. Ia berencana untuk melewati membran 3 alam dan memasuki kekacauan. Melenyapkan. Sebuah hantu jari raksasa turun dari kehampaan. Ia memancarkan pusaran aura berwarna murni. Ketika si janggut kuning melihat pemandangan ini, dia berseru putus asa, harta karun Numinous. Hantu jari itu menyerang avatar Yellowbeard, dan seketika menghancurkan avatarnya. Di sisi lain 3 alam, avatar si janggut kuning mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Harta karun Numinous telah beraksi dengan dia beraksi, bahkan jika aku bergegas ke celah spasial kekacauan, formasi susunan yang menyegel celah itu telah dibentuk oleh Dewi Nuwa dan 3 makhluk murni. Hanya dengan satu pikiran, harta karun Numinous akan membuat formasi susunan itu menghentikanku, mencegahku memasuki gelombang spasial. Pada saat itu, hantu jari raksasa turun. Avatar si janggut kuning mendongak dan berteriak marah, Numinous Tracer, kau pengganggu. Tak tahu malu sekali. Puff, jari itu menekan ke bawah, dan dengan itu, avatar si jenggot kuning ini pun musnah. Si jenggot kuning tidak mempunyai harapan untuk melarikan diri ke gelombang spasial dengan kehadiran leluhur Dao harta karun Numinous. Sayang sekali, 2 avatar loah tua itu dihancurkan oleh leluhur Dao harta karun Numinous sebelum ia sempat melarikan diri dari 3 alam. Raja Segudang Ibel, Boksun, juga menyaksikan kedua peristiwa ini dari kejauhan dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Dari kelihatannya, meskipun avatar loah tua itu bersembunyi di wilayah kekuasaan Ibel kita dan di jurang Ibel kegelapan, ia ketakutan dengan serangan Hou Yi yang melepaskan 9 anak panah pembakar jiwa esensi secara berturut-turut. Tidak heran dia ketakutan. Memang menakutkan. Bahkan Boksun pun merasakan tekanan itu. Sebagai mantan pemimpin tertinggi para Ibel, dia pernah menjadikan leluhur Buddha Gautama sebagai targetnya. Lagi pula, dia telah bertarung dengan Gautama dalam jangka waktu yang sangat lama. Adapun Qin Yun, Hou Yi, Ibel leluhur, Zurong, dan Amita, para makhluk setengah langkah dari alam Dao surgawi ini, Boksun sama sekali tidak memikirkan mereka. Ia sering berpikir untuk menorehkan prestasi dalam sekali jalan dengan menerobos ke alam Dao surgawi. Namun kini, setelah melihat anak panah Hou Yi melesat ke kosmos sembari ia membakar jiwa esensinya, Boksun merasakan tekanan. Mengerikan sekali. Ini bahkan bisa menjadi ancaman bagi mereka yang berada di alam Dao surgawi, pikir Boksun. Mengerikan sekali, Hou Yi ini. Apa yang dilakukan penguasa dunia jenggot kuning itu hingga menyinggung Hou Yi dan Dewa Pedang Qin sehingga mereka menyerangnya. Hou Yi telah menembakkan 5 anak panah sambil membakar jiwa esensinya. Namun, semuanya ditembakkan ke kosmos. Dari kelihatannya, dia sedang mengumpulkan kekuatan. Kedua avatar si janggut kuning terkekang dan ditangkap hidup-hidup. Dia kemungkinan besar mencoba menggunakan serangan yang sangat kuat untuk membasmi avatar-avatarnya yang lain melalui transmisi karma.
Kemungkinan besar memang begitu. Apa yang dilakukan Penatua Janggut Kuning? Dia membuat Hou Yi dan pedang abadi Qin bergabung sampai-sampai Hou Yi membayar harga yang begitu mahal. Tokoh-tokoh perkasa di tiga alam sedang berdiskusi dan menebak-nebak. Mereka hanya menonton, berharap tak ada yang bisa campur tangan. Lagi pula, Qin Yun dan Hou Yi berada di dunia besar. Bahkan leluhur Ibel pun tak mampu turun ke dalamnya, dan di bawah ranah Dao Surgawi, tak seorang pun berani menghadapi kekuatan gabungan Qin Yun dan Hou Yi. Siapakah yang yakin mampu menahan panah Hou Yi? Siapakah yang yakin mampu menghancurkan susunan pedang Qin Yun? Kemampuan bertahan Qin Yun tak tertandingi di tiga alam. Setelah mengonsumsi buah pencerahan roh, tingkat kekuatannya meningkat pesat. Terlebih lagi, pedang terbang intrinsiknya telah menjadi harta karun Kardinal Merit, membuatnya jauh lebih kuat daripada saat ia melawan penguasa Pulau Bohan. Bahkan tanpa membakar jiwa esensinya, ia mampu menahan serangan makhluk Dao Surgawi. Tentu saja, melawan 9 anak panah Hou Yi yang membakar jiwa esensi secara beruntun. Qin Yun harus membakar jiwa esensinya untuk bertahan melawan anak panah berikutnya. Bahkan Qin Yun pun kurang percaya diri dalam menangkis anak panah ke-9. Di antara mereka berdua, yang satu memiliki serangan terkuat di bawah alam Dao Surgawi, keterampilan memanah dilengkapi dengan kekuatan hati yang menciptakan kombinasi yang menantang surga. Yang satunya lagi memiliki kemampuan bertahan terkuat. Susunan pedangnya cukup kuat dan ditenagai oleh harta karun Kardinal Merit Kardinal Intrinsik Conate. Dan pada saat itu, mereka menggabungkan kekuatan. Leluhur Ibel, selamatkan aku. Kau harus menyelamatkanku. Di Tenebrus Fin Abyss, avatar Elder Yellowbeard muncul di hadapan Fin Ancestor saat ia memohon bantuan. Tubuh penghancur leluhur Ibel menggelengkan kepalanya pelan. Mereka menggunakan karma untuk menghancurkan berbagai avatarmu. Bahkan di alam Dao Surgawi, seseorang paling-paling hanya bisa mengaburkan rahasia surgawi dan mengaburkan karma. Tidak ada cara untuk sepenuhnya mengisolasi karma. Jika seseorang tidak dapat diselidiki, itu berarti rahasianya telah kabur dan tersembunyi. Isolasi sejati. Hal itu bisa dilakukan dalam pasang surut spasial dan dalam kekacauan. Itulah satu-satunya metode yang diketahui. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaburkan rahasia surgawi, meminimalkan serangan Hou Yi setelah ditularkan melalui karma. Leluhur Ibel menatap si janggut kuning. Apakah kau bisa bertahan dari pukulan itu? Semuanya bergantung padamu. Terima kasih, leluhur Ibel. Si janggut kuning berhenti memohon karena ia tahu hanya itu yang bisa dilakukan leluhur Ibel. Pada saat ini, kamu harus melemahkan semua avatarmu yang lain dan memastikan avatarmu ini cukup kuat, kata leluhur Ibel. Aku sudah melakukannya. Si janggut kuning memandang dunia besar si janggut kuning yang jauh. Anak panah ke-7 akan datang. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu dalam diam, penghakiman, datang. Jika dia mampu menahan pukulan itu, dia akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Yellowbeard Greatwald. Qin Yun menyaksikan dari samping saat ia mengaktifkan Misty Rain Array. Ia mencegah gangguan apapun yang mungkin terjadi di saat kritis. Hou Yi telah menarik busurnya sepenuhnya, bersiap untuk melepaskan anak panah ke-7-nya. Kali ini, Hou Yi tidak mengarahkan anak panahnya ke kosmos, sebaliknya, ia mengarahkannya ke salah satu dari 2 avatar Yellowbeard. Kedua avatar si janggut kuning melotot bersamaan. Dia berencana membasmiku dengan panah ke-7. Anak panah ke-7 Hou Yi setelah membakar jiwa esensinya. Dia benar-benar menembak penguasa dunia besar si jenggot kuning. Dia sedang menembak ikan loah tua itu sekarang. Banyak tokoh di tiga alam sedang menyaksikan. Aku harus menangkisnya. Aku harus. Si janggut kuning menggertakkan giginya. Suas. Sinar panah yang menyilaukan dan cemerlang meledak keluar, jauh lebih menyilaukan dan indah daripada matahari di langit. Namun, sinar anak panah yang paling indah juga merupakan yang paling menakutkan. Panah itu mengenai salah satu avatar si janggut kuning yang langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, kekuatan mengerikan menjalar melalui koneksi karma, dengan cepat memancar ke avatar lainnya. Namun, di bawah kendali Hou Yi, ia sengaja menghindari avatar si janggut kuning yang telah ditangkap. Menyerang musuh melalui karma melibatkan banyak aspek. Pertama, tingkatan seseorang harus cukup tinggi dan mereka harus memiliki wawasan tentang karma. Semakin dalam wawasan seseorang, semakin kuat kekuatan karma yang dapat disalurkan. Persyaratan sekunder membutuhkan objek. Misalnya, kutukan magi membutuhkan rambut atau darah untuk memberikan kekuatan yang lebih besar.
Membasmi melalui karma, menyerang avatar musuh akan mengirimkan kekuatan yang cukup dahsyat karena dua avatar memiliki hubungan karma terkuat yang bisa dimiliki dua makhluk. Misalnya, Qin Yun memiliki ikatan karma dengan Yellowbeard, tetapi jika ia mengirimkan serangan melalui hubungan karma tersebut, kekuatan yang dikirimkan akan kurang dari 1%. Melawan Sky Immortal atau Sky Fin, pikiran saja dibutuhkan untuk mengalahkan mereka melalui karma. Namun melawan Dao Agung Yellowbeard yang telah disempurnakan, bahkan Hou Yi harus membakar jiwa esensinya untuk berhadapan dengan avatar Yellowbeard. Itu sudah dekat, di wilayah kekuasaan Ibel. Salah satu avatar si janggut kuning sedang duduk bersila di hutan belantara. Ia langsung melihat anak panah yang mengarah ke arahnya melalui koneksi karma. Anak panah yang mengerikan, hanya sebuah pikiran yang muncul di benaknya sebelum avatarnya hancur. Avatar Yellowbeard yang lain gagal memberikan perlawanan karena dia telah melemahkan semua avatar lainnya untuk menjadikan avatar di samping leluhur Ibel yang terkuat. Oh, leluhur Ibel juga merasakannya. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah mengaburkan karma dan menggunakan metode ini untuk mengurangi kekuatannya. Namun, wilayah kekuasaan Hou Yi terlalu tinggi. Diresapi kekuatan hati, panah ini masih mempertahankan 30% kekuatannya meskipun terkena karma. Yang bisa dilakukan oleh pengaburan karma leluhur Ibel hanyalah menguranginya sedikit. Puff! Seolah-olah ada anak panah tak terlihat yang telah mengenainya. Mata si jenggot kuning tiba-tiba melebar saat tubuhnya hancur tanpa suara saat dia menghilang. Ibel leluhur menggelengkan kepalanya melihat pemandangan ini. Tidak ada alasan untuk menyesali kematian di bawah panah seperti itu. Yellowbeard Greatwald. Setelah Hou Yi menembakkan anak panah ketujuhnya, ia tersenyum dan menyimpan busur kunonya. Ia tersenyum pada Qin Yun. Saudara Qin Yun, ini sukses. Avatar Loah lainnya sudah mati semua. Yang tersisa hanyalah avatar yang tertangkap ini. Saudara Hou Yi, mengesankan. Qin Yun merasa sangat lega. Haha, aku hanya berencana menggunakan panah ketujuhku untuk menguji kekuatannya. Jika masih jauh dari membasmi avatar-avatarnya yang lain, aku terpaksa menggunakan panah ke-9ku pada avatarnya yang lain. Hou Yi tersenyum. Siapa sangka panah ketujuh akan berhasil. Anak panah ketujuhmu cukup mengerikan, kata Qin Yun. Ia sangat menyadari bahwa di antara 9 anak panah Hou Yi yang ditembakkan berturut-turut, 8 anak panah pertama hanya mengalami peningkatan kekuatan secara bertahap. Oleh karena itu, perbedaan antara anak panah ke-7 dan ke-8 tidak terlalu besar. Hanya anak panah ke-9 yang mengalami peningkatan tajam, tetapi harganya sangat mahal. Ia akan tertidur jika tidak mengonsumsi buah hati jiwa. Sekarang, setelah menembakkan anak panah ke-7, luka yang diterima Hou Yi sepenuhnya berada dalam batas kemampuannya. Ia pun merasa sangat bahagia. Qin Yun menatap avatar Yellowbeard terakhir yang kekuatan dharmanya tersegel. Si jenggot kuning menatap Qin Yun dan berkata dengan tenang, Qin, Dewa Pedang, aku dibutakan oleh keserakahan dan menyinggungmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau bersedia mengampuniku? Kau tidak keberatan? Qin Yun menatapnya. Aku menghargai hidupku, kata si janggut kuning. Asalkan kau bersedia mengampuniku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Aku bisa menjadi pelayanmu, melindungi keluarga Qin selamanya. Aku juga bersedia melindungi garis keturunan keluarga Qin. Aku yakin kau membutuhkan seorang ahli yang dapat melindungi keluarga Qin selamanya. Dengan kemampuanku, aku yakin aku bisa melindungi kesejahteraan keluarga Qin. Puff! Sinar pedang merobek tubuh Yellowbeard saat matanya berkilat putus asa, menyesal, dan marah sebelum dia menghilang ke dalam ketiadaan. Pada saat itu, seluruh avatar Yellowbeard hancur. Pakar Dao Agung yang sempurna, Penatua Yellowbeard, telah meninggal. Qin Yun berdiri di sana dengan tenang menyaksikan pemandangan itu. Sejumlah besar pahala turun kepadanya, begitu pula Hou Yi. Mereka tampak diselimuti lapisan cahaya kemasan. Besarnya dosa Yellowbeard hanya sedikit lebih rendah daripada dosa Star Destruction. Orang menyebalkan tua, aku akan mencari siapapun selain dirimu untuk melindungi keluargaku, kata Qin Yun lembut. Karena itu, lebih baik kau mati. Kalau bicara soal menepati janji, Qin Yun akan percaya pada janji Hou Yi dan Ancestral Dragon. Namun bagi si tua bengal, kekuatannya jauh dari alam Dao Surgawi setengah langkah. Karma yang dihasilkan dari mengingkari janjinya hanya memengaruhi kultivasinya. Di 3 alam, sudah biasa bagi tokoh-tokoh perkasa untuk mengkhianati tuan mereka dan mencelakai teman-teman mereka. Jadi bagaimana mungkin Qin Yun mempercayai janji si janggut kuning sedangkan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang ahli Dao Agung yang telah sempurna, 3 alam tidak memiliki cara seperti itu. Terbasmi dengan baik, suara gurunya, leluhur Dao Harta Karun Numinous,
terdengar di telinganya. Terdengar sedikit kepuasan. Para leluhur Dao dan leluhur Buddha juga cukup gembira dengan pergantian peristiwa tersebut. Penganut Taoisme dan Buddha selalu berusaha membasmi si jenggot kuning, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Menakjubkan, dia benar-benar membasmi penatua jenggot kuning. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam Dao surgawi yang dapat membasmi ikan loah tua itu? Siapa sangka 9 anak panah beruntun Hou Yi setelah membakar jiwa esensinya begitu mengerikan. Hou Yi belum pernah melakukannya sebelumnya. Dao agung yang agung dan sempurna mati begitu saja. Apa dendam si janggut kuning terhadap Dewa Pedang Qin dan Hou Yi apa yang membuat mereka bekerja sama tanpa ragu-ragu untuk menghadapinya? 3 alam menghela nafas atas kematian Dao besar yang telah disempurnakan, tetapi mereka juga penasaran dengan dendam antara Yellowbeard dan Qin Yun. Selamat, saudara Qin Yun, karena telah membasmi ikan loah tua itu. Suara Kong Xuan terdengar dari jarak jauh. Saudara Kong Xuan, saudara Hou Yi akan mengangkat cucu perempuan saya, Yu Luo, sebagai muridnya sebulan dari sekarang. Akan ada perjamuan untuk banyak teman. Perjamuan itu akan diadakan di gua kediaman Hou Yi di alam agung yang bercahaya. Anda harus datang, kata Qin Yun melalui transmisi suara. Tentu saja, jawab Kong Xuan. Saudara Hou Yi, kau benar-benar mengerikan saat membakar jiwa esensimu untuk melepaskan 9 anak panah berturut-turut. Sayangnya, aku hanya sempat melihat anak panah ketujuh. Dewa Surgawi Kesatuan Primordial dan Keselamatan mengirimkan transmisi suara kepada Hou Yi. Ngomong-ngomong, apa yang membuatmu tersinggung oleh ikan loah tua itu sampai rela membayar harga sebesar itu? Dia mengancam saudara Qin Yun dengan nyawa keluarga Qin. Hal itu membuat saudara Qin Yun marah dan ingin membasmi si janggut kuning, jadi dia meminta bantuanku, kata Hou Yi sambil tersenyum melalui transmisi suara. Aku akan secara terbuka menerima cucu perempuan Qin Yun, Pri Yu Luo, sebagai muridku sebulan lagi di gua tempat tinggalku. Kau harus ikut. Kau menerima seorang murid, dan dia cucu Qin Yun tentu, aku pasti akan datang, jawab Dewa Surgawi Persatuan dan Keselamatan Primordial. Jadi itu alasannya, ikan loah tua itu benar-benar mencari kematian. Rousseau mengetahui alasannya setelah berkomunikasi dengan Qin Yun melalui transmisi suara. Kak Rousseau, sudah beres. Kamu harus datang bulan depan. Hou Yi sedang menerima murid, dan dia cucumu. Aku pasti akan datang. Aku juga akan menyiapkan hadiah, jawab Rousseau sambil tertawa. Saudara Qin Yun, saya pasti akan ke sana bulan depan, jawab Yang Jian juga. Hou Yi membantumu membasmi Yellowbeard dan juga mengangkat cucumu sebagai muridnya. Hubungan kalian memang tidak biasa. Jangan khawatir, aku pasti akan datang, jawab kakak perempuan tertuanya, ibu tua Gunung Black Voal. Teman-teman mengirimkan ucapan selamat karena Qin Yun dan Hou Yi mengundang mereka untuk menyaksikan upacara tersebut sebulan kemudian. Gabungan jejaring sosial mereka mencakup 3 penguasa manusia, naga leluhur, Dewi Houtu, Dewa Surgawi Persatuan dan Keselamatan Primordial, Kong Xuan, Ibu Suri Gunung Black Voal, harta karun tak terhingga, Goumang, Rousseau, dan yang lainnya. Keberadaan Dao Agung yang sempurna saja sudah merupakan kumpulan yang sangat besar. Tak perlu disebutkan keberadaan Dao Agung yang sempurna. Perayaan ini ditakdirkan menjadi perayaan langka di 3 alam. Setelah membasmi penguasa dunia besar si jenggot kuning, Qin Yun berpisah dari Hou Yi dan mengembalikan jerat benda-benda langit dan bumi kepada Kong Xuan sebelum kembali ke Gunung Raungan Petir. Berita kematian Yellowbeard juga mulai menyebar. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa dunia besar, eksistensi Dao besar yang sempurna. Saat Qin Yun mengundang teman-teman baiknya, ia juga menceritakan situasinya secara singkat. Semakin banyak orang mengetahui alasannya, semakin tersebar pula alasannya. Tak lama kemudian, para tokoh perkasa dari 3 alam mengetahui bahwa si janggut kuning telah memanggil ajalnya. Dengan mengancam Qin, Dewa Pedang, dengan nyawa keluarga Qin, ia membuat sang Dewa Pedang murka. Kemudian, Qin, Dewa Pedang, menangkap hidup-hidup 2 avatar si janggut kuning, dan Hou Yi menembakkan 7 anak panah sambil membakar jiwa esensinya. Hal ini mengakibatkan kematian keberadaan kuno lainnya. Dengan kedudukan keluarga Qin dari Met Lightning Roar di 3 alam, keluarga Qin segera mengetahui apa yang telah dilakukan patriark mereka, Pedang Abadi Qin. Di Crescent Bay di kaki Gunung Lightning Roar, Qin Yi dan Han Lin berjalan di sepanjang Crescent Bay. Ayah sungguh mengesankan, mata Qin Yi berbinar-binar. Seorang penguasa dunia agung, mati begitu saja. Doublewood,
Aku sudah tahu berita ini beberapa jam yang lalu, tapi aku masih bersemangat. Han Lin mengangguk. Aku juga senang. Ayah mertua akan segera melewati masa kesengsaraan. Di saat kritis ini, penguasa dunia besar jenggot kuning benar-benar mengancamnya dengan nyawa kita. Sungguh tercela. Aku tak pernah menyangka makhluk purba akan melakukan hal tercela seperti itu. Itulah mengapa aku semakin terkesan dengan ayah, kata Qin Yi penuh semangat. Dia benar-benar membasmi musuhnya ketika dia benar-benar bertekad. Dia berhasil membasminya dengan hebat, dan itu sangat mengasyikkan. Aku juga terkesan dengan ayah mertua, kata Han Lin dengan penuh harap. Itulah eksistensi Dao Agung yang sempurna. Ngomong-ngomong, bersama dengan Patriark Pemakan Roh, ayah mertua telah membasmi dua eksistensi Dao Agung yang sempurna. Qin Yi berkata, ayah juga benar-benar berusaha keras untuk membuat para penjahat itu terkejut dan ketakutan. Han Lin tersenyum dan berkata, ayah mertua berhasil membuat Hou Yi membakar jiwa esensinya untuk melepaskan 7 anak panah, dan itu sungguh mengesankan. Terlebih lagi, Hou Yi telah setuju untuk menerima Yu Luo sebagai muridnya. Kudengar, upacara perekrutan murid ini telah mengundang banyak makhluk purba untuk menjadi saksi. Ini karena senior Hou Yi bersedia melindungi keluarga Qin kita. Qin Yi tampak campur aduk. Mengundang begitu banyak pihak untuk menjadi saksi, itu karena ayah akan menghadapi kesengsaraan. Dia mungkin takut menyerah pada kesengsaraan dan mengkhawatirkan keselamatan kita. Itu sebabnya dia meminta bantuan Hou Yi. Ayah benar-benar mengkhawatirkan kita. Hou Yi mengangguk pelan. Masalah ini sangat bermanfaat bagi Yu Luo. Dengan menjadi murid Hou Yi, masa depannya akan lebih menjanjikan. Oke, Qin Yi mengungkapkan senyuman. Qin Yu Luo adalah putri mereka. Sebagai orang tua, tentu saja mereka semakin gembira melihat semakin banyak prestasi yang diraih putri mereka. Ayah melakukan semua ini untuk menyiapkan jalan keluar bagi keluarga Qin, kata Qin Yi lirih. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk membantu ayah. Aku bahkan rela mengorbankan nyawaku jika itu bisa membantu ayah mengatasi kesulitan. Kita tidak seharusnya mengganggu ayah mertua, hibur Han Lin. Qin Yi terdiam. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat membantu. Dia hanya bisa menyaksikan ayahnya menghadapi kesengsaraan. Ia masih ingat masa mudanya, saat-saat penuh keputusasaan, ketika ayahnya menemukannya. Sejak saat itu, ayahnya menjadi penopang abadi. Kini, ayahnya menghadapi musibah, tetapi sebagai seorang putri, yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan. Kakek, Qin Yu Luo masuk ke ruang kerja. Qin Yun sedang duduk membaca buku. Ketika ia mendongak dan melihat cucunya, ia tak kuasa menahan senyum. Cucunya, Qin Yu Luo, sangat berbakat. Bakat pedang daunnya luar biasa tinggi, tetapi karena keterbatasan wawasan dan pengalamannya, ia masih terjebak di alam langit abadi tingkat ke-9. Namun, kekuatannya telah lama menyamai sosok perkasa. Yu Luo, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Tanya Qin Yun. Ibu dan ayah sudah memberitahuku, kata Qin Yu Luo. Baiklah, Qin Yun berkata, pada upacara perekrutan murid ini, tokoh-tokoh perkasa dari seluruh penjuru dunia akan diundang untuk menjadi saksi. Tujuannya adalah agar 3 alam mengerti bahwa bahkan jika aku gagal melewati kesengsaraan, saudara Hou Yi akan melindungimu. Kakek, kamu pasti akan berhasil, kata Qin Yu Luo segera. Ya, Qin Yun mengangguk dan berkata, aku memintamu untuk menjadikan saudara Hou Yi sebagai guru karena formula Dharma garis keturunan kekuatan hatinya sungguh ajaib. Saudara Hou Yi mampu bertarung di atas levelnya sendiri, memiliki kekuatan di alam Dao Surgawi berkat formula Dharma kekuatan hatinya. Saat aku berpetualang di gelombang spasial, aku melihat keajaiban garis keturunan kekuatan hati dari dekat. Kau harus mengolahnya dengan sepenuh hati. Meskipun Istana Tur Hijau juga memiliki buku panduan garis keturunan kekuatan hati, garis keturunan ini diciptakan oleh saudara Hou Yi. Memintanya untuk membimbingmu secara pribadi tentu akan lebih baik. Qin Yun berasal dari Istana Tur Hijau. Anak-anak dan keturunannya, serta murid-muridnya, secara alami dianggap sebagai bagian dari garis keturunan Istana Tur Hijau. Oleh karena itu, mereka juga dapat mempelajari rumus-rumus Dharma dari Istana Tur Hijau. Aku pasti akan bekerja keras untuk mengolahnya, jawab Qin Yu Luo segera. Menggabungkan formula Dharma kekuatan hati ke dalam seni susunan pedangmu akan sangat menjanjikan. Qin Yun mengangguk. Baiklah, Ting Mahadewa di Gunung Raungan Petir selama beberapa minggu ke depan. Saat waktunya tiba, aku akan membawamu ke dunia agung yang bercahaya. Ya, jawab Qin Yu Luo dengan hormat. ... Dalam sekejap mata, Yellowbeard telah mati selama sebulan. Di dunia agung yang bercahaya,
gua tempat tinggal Hou Yi. Hou Yi biasanya tidak tinggal di sini, tetapi hari itu memang ramai. Banyak tokoh perkasa telah tiba. Di aula utama, tamu ada di mana-mana. Sekelompok besar tokoh perkasa Istana Tur Hijau hadir, tetapi tokoh perkasa biasa hanya bisa duduk di pinggiran. Saudara kedua Guo, sudah berapa tahun sejak perayaan sebesar ini terjadi di tiga alam supremasi berjubah kuning dan seorang Taois bernama Guo Ren duduk berdekatan. Supremasi berjubah kuning berkata dengan takjub, lihatlah mereka yang duduk di sana. Naga leluhur ada di sini. Saudara senior harta karun segudang juga hadir meskipun sudah bertahun-tahun tidak muncul. Bahkan Guan Yin dari umat Buddha ada di sini. Ketiga penguasa umat manusia juga hadir. Taois Guo mengangguk dan berkata, bahkan Patriark Subhuti juga ada di sini. Rusou, Goumang, Dewi Hou Tu juga hadir. Lebih dari 10 eksistensi Dao Agung yang sempurna ada di sini. Bahkan tokoh-tokoh perkasa puncak pun hanya bisa duduk lebih jauh ke belakang. Sedangkan kami, yang berada di level tokoh perkasa biasa, hanya bisa duduk di sini. Hehehe, pengadilan surgawi telah berusaha menangkapku selama ini. Disinilah aku hari ini, dan ada banyak tokoh perkasa dari pengadilan surgawi yang hadir, tetapi mereka hanya berpura-pura seolah tidak melihatku. Supremasi berjubah kuning terkekeh. Matanya dingin karena ia membenci pengadilan surgawi. Bintang-bintang hari ini adalah saudara senior Qin dan Hou Yi. Siapa yang berani membuat masalah, kata Taois Guo. Jangan tertipu oleh banyaknya tokoh perkasa yang hadir di sini hari ini. Di saat-saat kritis, sudah cukup jika mereka tidak menusukmu dari belakang, kata Supremasi berjubah kuning melalui transmisi suara. Aku sudah melihat melalui tokoh-tokoh perkasa seperti ini. Aku menyadarinya saat pertempuran tiga sekte Tao. Namun, kita harus berurusan dengan ibel-ibel itu dulu. Sampai mereka dibasmi, semua pihak memiliki hubungan yang baik, kata Taois Guo melalui transmisi suara. Lagi pula, selama saudara senior Qin berhasil melewati kesengsaraan, pengaruh Istana Tur Hijau kita di tiga alam akan lebih besar lagi. Ya, kuharap kakak senior Qin berhasil melewati kesengsaraan. Supremasi jubah kuning berubah sendu. Saat pertama kali mengenal Qin Yun hanyalah seorang jenius pedang abadi. Sekarang, dia adalah salah satu dari sedikit yang terkuat di bawah alam Dao Surgawi, dan pilar pendukung Istana Tur Hijau. Banyak tokoh besar Istana Tur Hijau berharap agar kakak senior Qin dapat mengatasi kesengsaraan dengan sukses dan memperoleh kehidupan abadi. Di aula utama, sekelompok makhluk Dao Agung yang telah disempurnakan sedang mengobrol. Qin Yun hanya menemani mereka karena sopan santun. Makhluk Dao Agung yang telah disempurnakan itu berasal dari berbagai faksi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Akan menjadi lelucon jika seseorang benar-benar percaya bahwa seseorang akan mempertaruhkan nyawanya demi keluarga Qin. Oleh karena itu, Qin Yun hanya meminta bantuan mereka setelah memberikan Hou Yi dan naga leluhur yang cukup. Sebenarnya, orang yang paling kupercaya adalah tiga penguasa manusia. Qin Yun memandang tiga penguasa manusia. Mereka semua telah memahami jiwa manusia dan lebih dapat dipercaya. Namun, mereka hanyalah salah satu pendukungnya. Yuluo, Qin Yun tiba-tiba berbicara, suaranya menggema di aula. Seketika semua tokoh perkasa itu terdiam. Seorang wanita berjalan memasuki aula, tampak lembut dan tenang sambil memancarkan aura pedang Dao yang samar. Semuanya, ini cucu perempuan saya, Qin Yuluo. Qin Yun berkata sambil tertawa, suaranya memenuhi aula. Di sampingnya, Hou Yi berkata sambil tertawa, saya melihat Qin Yuluo sangat berbakat dan berpikir untuk menerimanya sebagai murid saya. Setelah berdiskusi dengan saudara Qin Yun, kami memutuskan untuk melanjutkan. Hari ini, kami ingin semua orang menjadi saksi. Hou Yi sedang menerima seorang murid, dan dia adalah cucu dari Dewa Pedang Qin. Ini sungguh kisah indah tentang tiga alam kita. Kami merasa terhormat bisa menjadi saksinya, kata Goumang sambil tersenyum. Banyak suara yang menyuarakan sentimen serupa. Bahkan mereka yang tidak berbicara pun menganggukkan kepalanya sedikit. Mereka memberi muka kepada Dewa Pedang Qin dan Hou Yi. Eksistensi Dao Agung yang telah disempurnakan ini semua tahu bahwa begitu leluhur Dao, leluhur Buddha, leluhur Ibel, dan yang lainnya dipaksa meninggalkan tiga alam, jika Dewa Pedang Qin mampu mengatasi kesengsaraan dan memperoleh kehidupan abadi. Bahkan jika badai menerjang tiga alam dengan segala macam kemunculan para tetua, Dewa Pedang Qin dan Hou Yi pasti akan memiliki pengaruh yang besar. Oleh karena itu, di tengah kesepahaman diam-diam ini, para tokoh besar menyaksikan upacara saat Hou Yi secara resmi mengangkat Qin Yuluo sebagai muridnya. Untuk perekrutan murid yang terjadi dalam skala sebesar itu, kasus Qin Yuluo benar-benar langka dalam sejarah tiga alam.
Setelah pembasmian Yellowbeard dan penerimaan murid oleh Hou Yi, tiga alam melihat tekad dalam diri pedang abadi Qin. Keluarga Qin adalah titik lemah bagi Qin Yun. Memukulnya pasti akan menghasilkan balas dendam yang membara bagi Qin Yun. Dengan Qin Yun yang tak kenal ampun dalam membalas dendam, terutama menjelang kesengsaraannya, tak ada satupun makhluk purba di tiga alam yang berani memprovokasinya. Hal itu juga memungkinkannya menjalani sisa hari-harinya dengan damai. Ia mengajar anak-anak dan murid-muridnya sambil menantikan datangnya hari kesengsaraan. 3 bulan setelah Yellowbeard terbasmi, muridnya, Bian Hanyu, dengan mudah memadatkan jiwa esensi setelah beberapa persiapan meditasi melalui formulasi Dharmik Pedang Abadi dari garis keturunan hujan berkabut. Qin Yun sangat memperhatikan penerusnya, satu-satunya ahli pedang abadi, dalam formulasi Dharma. Terlebih lagi, Bian Hanyu memang sangat berbakat. Ia adalah salah satu jenius pedang Dao terbaik di tiga alam. Jika bukan karena gangguan mental Ibel, ia pasti sudah lama direnggut oleh garis keturunan pedang abadi agung. Sedangkan untuk jenius pedang Dao lainnya yang tidak memiliki mental Ibel, Yu Gufeng, ia akhirnya memilih garis keturunan pedang abadi agung ketika diberi dua pilihan. Bian Hanyu sangat berbakat. Tanpa guru yang kuat, ia berhasil mencapai tahap pertengahan alam abadi langit dalam beberapa abad. Dari segi bakat, ia sama sekali tidak kalah dengan Qin Yun di masa lalu. Baru setelah Qin Yun menjadi murid Dewa Surgawi dari harta karun Numinous dan dengan bantuan kolam Dharma Segudang, kekuatannya meningkat pesat, membuatnya mampu menyamai sosok perkasa di alam langit abadi. Yang paling kritis, saat berhadapan dengan Ibel penghancur bintang, Qin Yun tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia menghadapi kesengsaraan dan menjadi dewa abadi keliling sebagai taruhan terakhir. Taruhan itu akhirnya memungkinkannya untuk menemukan Dao Agung. Setelah itu, Dao Agung tersebut secara alami berkembang menjadi Dao Agung Langit, Bumi, dan Manusia yang membawanya pada penguasaan ketiga Dao Agung dan pencapaian Dao Agung yang sempurna. Perubahan metamorfosa ini dimulai dari dirinya menjadi dewa abadi keliling. Perubahan yang dialami seorang kultivator ditentukan oleh banyaknya pilihan yang mereka ambil dalam perjalanan kultivasi mereka. Setiap pilihan merupakan cara untuk mengasah dan membentuk pengalaman mereka. Kalau mereka tidak seperti Chaos God Vince yang terlahir kuat, sungguh sulit untuk berkultivasi secara mandiri hingga mencapai alam Dao besar yang sempurna. Hanyu, di Taman Qin Manor, Qin Yun berdiri di depan beberapa hiasan bonsai. Guru, Bian Hanyu berdiri dengan hormat di samping. Lihat bonsai-bonsai ini. Apa mereka mengingatkanmu pada sesuatu, tanya Qin Yun. Bian Hanyu memandangi bonsai itu dengan bingung. Setelah ragu sejenak, ia berkata, ini pohon pinus yang mengingatkanku pada pohon pinus di tebing. Mereka mengalami kesulitan besar hidup dalam kondisi yang berbahaya itu, tetapi mampu bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama. Qin Yun tersenyum. Agar bisa tumbuh seperti ini, semua berkat para pelayan yang memangkas dan merawatnya dengan cermat, sambil sengaja memahatnya. Begitulah cara mereka bisa tumbuh seperti ini. Bian Hanyu mengangguk. Bukankah semua bonsai seperti itu mereka tumbuh hingga bentuk akhirnya melalui pemangkasan dan perawatan yang cermat? Kalau pohon tidak dipangkas dan dibiarkan tumbuh, kecil kemungkinannya akan berubah seperti ini. Qin Yun menunjuk bonsai itu sambil menatap Bian Hanyu. Hanyu, bakatmu tidak kalah dariku. Aku masih jauh lebih rendah, kata Bian Hanyu langsung. Lagi pula, gurunya adalah pendekar pedang nomor 1 di tiga alam. Namun, ada banyak orang berbakat di tiga alam. Bahkan di generasi ini, ada seseorang seperti Yu Gufeng, serta beberapa murid yang direkrut oleh garis keturunan pedang abadi agung-agung. Mereka semua sebanding denganmu, kata Qin Yun. Jika kita menelusuri seluruh sejarah tiga alam, jumlah jenius dengan bakat yang setara denganmu akan jauh lebih banyak. Banyak dari mereka gagal mendapatkan wawasan tentang Dao Agung untuk menjadi sosok perkasa, apalagi mencapai alam sepertiku. Bian Hanyu mengangguk. Qin Yun menatap Bian Hanyu. Saat itu, aku dihadapkan pada pilihan yang sangat penting. Aku dihadapkan pada kehancuran dunia asalku. Aku bisa saja memilih untuk melarikan diri, tetapi jika aku melakukannya, aku pasti tidak akan berkembang secepat itu. Aku mungkin bisa menciptakan formula Dharma Langit Abadi secara mandiri dan akhirnya menjadi sosok yang perkasa, tetapi simpul di hatiku karena meninggalkan dunia asalku mungkin akan menghalangiku mencapai Dao Agung yang sempurna. Jika aku melarikan diri, aku mungkin sudah lama mendapatkan kehidupan abadi. Jalan kultivasi memang seperti itu. Pilihan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda pula. Sama seperti bonsai ini, ia dibentuk menjadi bentuk ini melalui pemangkasan. Jika dibiarkan tumbuh liar, mungkin tampilannya akan berbeda. Sebagai muridku,
Alam mana yang akan kau capai di masa depan akan bergantung pada pilihanmu sendiri, kata Qin Yun. Pilihan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ingat apa yang kukatakan hari ini. Setelah berkata demikian, Qin Yun menoleh dan pergi. Aku akan mengingatnya. Hati Bian Hanyu menegang. Setelah menjadi murid dari pendekar pedang nomor 1 di 3 alam, pembalasan dendamnya terlaksana, dan mampu membaca banyak buku panduan pedang Dao, dia pernah merasa bahwa Dao Agung adalah jalan yang lurus dan mulus baginya. Tetapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya, ia tiba-tiba menyadari kebenarannya. Ketika seseorang memiliki hati yang berani dan keinginan untuk berkembang, ia seharusnya tidak pernah mengendur. Hanya dengan mempertahankan hati pedangnya, akan ada peluang untuk mencapai Dao Agung. Segala pengalihan hanya akan menjauhkan seseorang dari Dao Agung. Meskipun Bian Hanyu telah lama mencapai tahap pertengahan alam langit abadi, dia tidak terburu-buru karena dia berkultivasi dengan sabar. Di tahun ke-30 ia menjadi murid Qin Yun, berkat kecepatan kultivasinya sebagai jiwa esensi cakrawala ketiga yang lebih cepat daripada manusia biasa, ditambah dengan banyaknya buku panduan Dao pedang yang berharga, dan bimbingan Qin Yun, ia kembali menembus batas, membuat ranah Dao pedangnya mencapai ranah akhir alam abadi langit. Hal ini membuat Qin Yun senang. Pada tahun ke-31 dia menjadi murid Qin Yun, dia akhirnya melampaui kesengsaraan surgawi. Dia menghadapi serangkaian kesengsaraan angin, api, dan petir. Ia melewati kesengsaraan surgawi dengan mudah tanpa kecelakaan, dan disaksikan oleh Qin Yun, Yi Xiao, Meng Huan, Qin Yi, dan Qin Yuluo, ia berhasil menyatukan jiwa esensi dan tubuhnya. Ia resmi menjadi seorang pendekar pedang di alam abadi langit. Berhasil, Saudara Yun, Hanyu berhasil. Yi Xiao sangat gembira. Jiwa dan raga menyatu. Adik perempuan Hanyu telah menjadi dewa langit. Qin Yi juga gembira sambil menambahkan, selamat, ayah. Formula Dharma Dewa Pedang dari garis keturunan hujan berkabut kita, mampu mengolah dewa langit. Bukan hanya dewa langit, kata Meng Huan. Dia pasti akan menjadi dewa emas di masa depan. Qin Yun tersenyum karena dia merasa cukup senang. Dalam kehidupan kultivasinya, ia paling bangga dengan formulasi Dharma Pedang Abadi yang ia ciptakan. Memiliki seorang murid yang akhirnya menjadi dewa langit dengan menggunakannya telah menebus penyesalannya sendiri. Kemungkinan besar ada peluang untuk formulasi Dharma Abadi emas sayangnya, aku tidak akan sempat melihatnya sebelum kesengsaraanku, pikir Qin Yun. Masih ada beberapa tahun lagi sebelum kesengsaraan. Meskipun Bian Hanyu hebat, dia masih jauh dari mencapai batas kemampuan langit abadi, apalagi menembus batas itu untuk mencapai Dao Agung. Hanya ketika formulasi Dharma milikku ini menghasilkan seorang dewa emas, barulah terbukti bahwa formulasi ini tidak kalah dengan garis keturunan dewa pedang agung-agung. Meskipun dia kuat, pada dasarnya dia adalah seorang dewa keliling. Tidaklah pantas bagi muridnya untuk menempuh jalan yang sama. Guru, Bian Hanyu datang ke hadapan Qin Yun setelah melewati kesengsaraan. Baiklah, Qin Yun menunjuk dengan jarinya saat setitik kekuatan Dharma meresap ke dalam tubuh Bian Hanyu. Saat ia memeriksa kekuatan Dharma Bian Hanyu, ia tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Bagus sekali, kekuatan Dharmamu memang murni. Qin Yun senang karena formula Dharma Pedang Abadi dari garis keturunan hujan berkabut dapat menghasilkan seorang dewa langit. Hari itu, ada perayaan di istana, dan keesokan harinya, ia pergi mengunjungi Hou Yi untuk minum-minum. Waktu berlalu dengan cepat. Hari kesengsaraan semakin dekat. Banyak orang di 3 alam mulai membicarakan pedang abadi Qin karena hari kesengsaraannya sudah dekat. Hari kesengsaraanku 3 hari lagi. Ada hal-hal yang perlu kukatakan pada kalian semua. Qin Yun dan Yi Xiao berjalan di depan. Di belakang mereka, Meng Huan, Qin Yi, dan Qin Yuluo tiba di paviliun harta karun keluarga Qin. Qin Yi, Meng Huan, dan Qin Yuluo bertukar pandang, merasa bingung. Kalian semua tahu paviliun harta karun keluarga Qinku, kata Qin Yun. Namun, ada bangunan tersembunyi di dalamnya yang tidak kalian ketahui. Kami tidak menyadarinya. Ketiganya bingung. Yi Xiao melambaikan tangannya saat kekosongan di depan mereka terpisah, memperlihatkan sebuah bangunan tersembunyi. Kau akan tahu saat kau masuk. Mereka menyusuri koridor menuju gedung lain yang sangat besar. Gedung itu membentang lebih dari 100.000 kaki dan terdapat banyak buku manual, tetapi yang lebih mengesankan adalah harta karunnya yang berharga. Ada juga harta Conate Numinous yang berkilauan. Hal ini membuat Qin Yi dan rekan-rekannya tercengang. Ada 3 harta karun Conate Pinnacle Numinous di sini. 7 harta karun Conate Numinous biasa, kata Qin Yun. Qin Yi, Meng Huan, dan Qin Yi tampak heran.
Semuanya kuperoleh di gelombang spasial, kata Qin Yun. Setelah membasmi para kultivator alam semesta lain itu, aku juga mendapatkan beberapa mayat Dao Agung yang telah disempurnakan. Masing-masing mayat ini bernilai tak kurang dari harta karun Numinous Puncak Conate. Jika mereka disempurnakan menjadi boneka, mereka mungkin akan memiliki kekuatan eksistensi Dao Agung Puncak. Namun, menyempurnakannya tidak akan mudah. Ada juga beberapa benda mistis yang sangat berharga. Sejumlah manual di sini berasal dari para kultivator alam semesta lain. Ada juga kekuatan garis keturunan Dao Surgawi dari alam semesta lain, kristal darah naga leluhur, kekuatan garis keturunan Pangu, dan benda-benda serupa lainnya, kata Qin Yun. Namun, paviliun harta karun punya aturannya sendiri. Harta karun itu tidak boleh diambil begitu saja. Kami mengerti, kata Meng Huan dan Qin Yi. Qin Yuluo pun menjawab dengan patuh. Jika ada masalah di masa depan, carilah istana Tur Hijau, naga leluhur para naga, Hou Yi, dan 3 penguasa umat manusia di Istana Awan Api, kata Qin Yun. Mereka akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu menyebutkan Green Turing Palace. Naga leluhur dan Hou Yi telah memberinya janji mereka. Adapun 3 penguasa kemanusiaan Istana Awan Api, dia juga akan menghadiahkan mereka dengan sangat mewah. Pertama, ini untuk kemanusiaan, dan kedua, dengan hadiah semewah itu, 3 penguasa pasti akan berusaha keras melindungi keluarga Qin. Barang-barang yang kutinggalkan ini bukanlah harta karunku yang paling penting, pikir Qin Yun penuh kerinduan. Perahu terbang yang digunakan penguasa Pulau Bohan, seperangkat perisai spasial, dan mayat Dao Surgawi setengah langkah dari garis keturunan fisik sudah cukup untuk membuat makhluk-makhluk kuno di 3 alam menjadi heboh. Misalnya, mayat yang cocok dengan naga leluhur adalah sesuatu yang bahkan diinginkan Hou Yi, Kong Xuan, dan yang lainnya. Sayangnya, Qin Yun tidak berani meninggalkan barang-barang yang terlalu berharga di kediaman keluarga Qin. Tanpa kekuatan, harta karun itu hanya akan mengundang masalah. Harta karun yang ditinggalkannya sudah cukup menakjubkan. Jika bukan karena kesengsaraannya, ia tidak akan terburu-buru mewariskannya kepada keturunannya. Hari itu, Qin Yun datang ke Istana Awan Api lagi. Qin Yun, Sui Renzi, Fu Xixi, dan Senongshi keluar untuk menyambutnya. Sui Renzi adalah orang pertama yang bertanya, bolehkah aku tahu mengapa kau datang mencari kami padahal masa kesengsaraanmu tinggal 3 hari lagi? Apakah kau ingin Istana Awan Api melindungi keluargamu? Tanya Senongshi sambil tertawa. Jangan khawatir, misi Istana Awan Api adalah melindungi umat manusia. Kami pasti akan melindungi keluargamu. Manusia di Istana Awan Api pada awalnya bersatu. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka untuk melindungi keluarga dari sosok manusia perkasa. Qin Yun menangkupkan tangannya dan berkata, memang benar aku datang ke sini hari ini untuk meminta Istana Awan Api melindungi keluarga Qinku. Namun, itu hanya salah satu alasannya. Alasan kedua berkaitan dengan harta karun. Harta karun, ketiganya bingung. Apakah Istana Awan Api punya ruang kosong yang besar? Tanya Qin Yun. Ikuti aku. Sui Renzi memimpin jalan dan tak lama kemudian, mereka tiba di ruang yang berapi-api. Ruang itu luas, membentang 500 km, tetapi tersembunyi di dalam Istana Awan Api. Sui Renzi tersenyum. Qin Yun, bagaimana ruangan ini? Apakah cukup besar? Ini ruang terbesar Istana Awan Api kami. Kalau kurang, kami tidak punya yang lebih besar lagi, kata Senongshi sambil tertawa. Cukup, pasti. Qin Yun tertawa sambil melambaikan tangannya, membuat sesosok mayat raksasa seukuran gunung muncul di ruang yang berapi-api. Saat kemunculannya, Sui Renzi dan rekan-rekannya terkejut. Mayat besar itu memancarkan aura yang mulai memengaruhi ruang berapi. Sui Renzi dan kawan-kawan bahkan merasakan aura mereka ditekan. Tubuh yang luar biasa kuatnya. Senongshi menatapnya dengan kaget. Kekuatan tubuh ini sungguh tak terbayangkan. Mungkin hanya naga leluhur yang bisa menandinginya. Aura yang dipancarkannya. Jika manusia fana atau kultivator alam jiwa esensi berada di sekitar mayat ini, mereka akan terpengaruh olehnya dan mengalami perubahan garis keturunan, berubah menjadi klan dengan tubuh yang kuat, kata Sui Renzi. Hanya mereka di alam langit abadi yang telah menyatukan jiwa esensi dan tubuh sebagai satu kesatuan yang dapat menahan pengaruh ini. Qin Yun mengangguk. Tubuh yang telah mencapai setengah langkah alam Dao Surgawi memiliki kekuatan berpengaruh yang kuat. Misalnya, ke-9 putra naga leluhur semuanya mengesankan. Anak-anak dari ke-9 putra tersebut semuanya adalah naga langit. Keturunan naga langit dengan naga lain biasanya akan menghasilkan alam naga sejati. Keturunan naga sejati dengan ras lain biasanya akan menghasilkan naga biasa. Terakhir, keturunan naga biasa dengan ras lain akan menghasilkan Wim atau makhluk lainnya.
Mengapa garis keturunan naga begitu kuat itu? Karena sumbernya, naga leluhur. Bahkan lintas beberapa generasi, pengaruh garis keturunannya sangat mengerikan. Bagaimana dengan naga leluhur itu sendiri? Hanya dengan berdiam di suatu area dalam jangka waktu lama, jika dia tidak menyatukan auranya, maka ras di sekitarnya akan bermutasi ke arah wujud naga. Dan mayat yang dihasilkan Qin Yun berada pada level yang sama dengan naga leluhur. Ini ahli dari gelombang spasial, kata Qin Yun. Dulu, Hou Yi dan aku berusaha keras untuk membasminya. Hari ini, aku akan memberikannya ke Istana Awan Api. Kau memberikannya kepada kami. Senongshi tak kuasa menahan diri untuk berkata, mayat ini sangat berharga. Bahkan metode yang paling boros pun dapat memurnikannya menjadi seorang jenderal pelindung yang akan memiliki kekuatan Dao Agung yang sempurna. Pembentukan jenderal penjaga biasanya akan mengurangi kekuatan aslinya. Misalnya, jika mayat ahli Dao besar yang telah disempurnakan dijadikan boneka, tanpa pengetahuan tentang Dao besar, biasanya hanya tubuh mereka saja yang mampu menghasilkan kekuatan Dao besar yang telah disempurnakan. Dan setengah langkah alam Dao surgawi dari Dao Agung yang sempurna memiliki tubuh yang terlalu kuat. Namun, setelah menjadi boneka, mereka masih memiliki kekuatan Dao Agung biasa yang sempurna, hanya sedikit lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Ini adalah metode yang paling boros. Jika kita berusaha lebih keras, cukup dengan menggabungkan darahnya dengan berbagai herbal, kita bisa memurnikan pil yang membantu kultivasi fisik. Aku yakin bahkan tidak akan sulit untuk memurnikan pil yang cocok dengan kristal darah naga leluhur, kata Senongshi. Lagi pula, bahkan jika mayat ini kehilangan sedikit darah, ia akan perlahan pulih dengan menyerap kekuatan langit dan bumi dari dunia luar secara alami. Ini benar-benar abadi dan tak terhancurkan. Seperti harta karun. Senongshi menatap Qin Yun. Nilainya di atas harta karun Conate Kardinal. Apa kau benar-benar memberikannya ke Istana Awan Api? Suirensi dan Fuxishi juga memandang Qin Yun. Hadiah itu terlalu berharga. Bahkan cara paling sederhana untuk mengubahnya menjadi boneka pun tidak akan mudah, kata Qin Yun sambil tersenyum. Kurasa sebaiknya kalian bertiga yang memutuskan. Qin Yun, jika kamu berhasil melewati kesengsaraan, kamu secara alami akan dapat memanfaatkannya seiring waktu, kata Suirensi. Jika aku berhasil melewati kesengsaraan, harta karun ini tak lagi penting bagiku, kata Qin Yun. Jika aku membutuhkannya, aku bisa mendapatkannya dari gelombang spasial. Kekuatannya meningkat. Hou Yi juga akan mengonsumsi buah pencerahan roh di masa depan, dan kekuatannya juga akan meningkat. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan, dia bisa mengunjungi gelombang spasial bersama Hou Yi. Ketika itu terjadi, bahkan jika Hou Yi telah mencapai alam Dao surgawi, Qin Yun akan memintanya untuk menyimpan kekuatan Dharma jiwa esensinya di alam abadi emas dan tidak terburu-buru untuk menerobos. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika mereka bertemu seseorang sekuat penguasa Pulau Bohan, mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Namun, itu semua hanya spekulasi. Itu akan terjadi setelah Hou Yi memakan buah pencerahan roh dan setelah Qin Yun berhasil melampaui kesengsaraan. Aku berharap hari itu akan tiba, pikir Qin Yun. 3 penguasa, aku akan segera menghadapi kesulitanku, jadi aku tidak akan memaksakan diri lagi, kata Qin Yun sambil tertawa. Aku mengucapkan selamat tinggal. Fuxishi dan rekan-rekannya bertukar pandang. Namun, mereka tidak menolak hadiah itu dan menerimanya sebelum melihat Qin Yun keluar. Di pintu Istana Awan Api, melihat Qin Yun pergi, 3 penguasa saling bertukar pandang. Hadiah yang diberikan Qin Yun kepada kita ini sungguh berharga, gumam Suirensi. Sekalipun dia ingin kita melindungi keluarga Qin, dia tidak perlu memberi kita sesuatu yang berharga ini, kata Fuxishi. Senongshi berkata, kita berutang padanya, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah membayarnya perlahan-lahan di masa depan. Sekalipun Qin Yun gagal melewati kesengsaraan, dan leluhur Dao beserta rombongan terpaksa meninggalkan 3 alam, siapapun yang berani menyerang keluarga Qin Yun, entah itu untuk balas dendam atau harta, mungkin naga leluhur, Hou Yi, dan 3 penguasa akan menjadi yang pertama merespons. Saat ini, kekuatan gabungan ketiganya mungkin lebih besar daripada kekuatan para ibel. Ada guru juga. Qin Yun pergi ke Istana Tur Hijau dan menuju Istana Utama. Inilah orang terakhir yang ingin ia temui sebelum kesengsaraannya. Di jalur kultivasinya, gurunya selalu melindunginya. Muridku, masuklah. Suara gurunya terdengar dari Istana Utama. Qin Yun masuk dan melihat leluhur Dao harta karun Numinous duduk di atas hamparan awan. Ia merasakan emosi campur aduk saat melangkah maju dan berlutut. Salam, guru. Anak bodoh. Cepat,
Bangun, desak Numinous Tracer. Setelah menjadi sosok yang perkasa, murid-muridnya biasanya tidak perlu berlutut. Dengan melakukan itu, Qin Yun jelas memberikan penghormatan terakhirnya kepada gurunya sebelum kesengsaraan. Jika dia gagal mengatasi kesengsaraan, itu juga akan menjadi saat terakhirnya bersujud kepada gurunya. Baru kemudian Qin Yun berdiri dengan mata memerah. Ia berkata dengan muram, setelah aku kembali, aku akan fokus pada persiapanku untuk mengatasi kesengsaraan. Aku tidak akan bisa mengunjungimu lagi, jadi aku mohon maaf. Dengan kekuatanmu, kau pasti akan berhasil melewati kesengsaraan, kata Numinous Tracer. Baiklah, Qin Yun mengangguk. Ia membalikkan tangannya dan sebuah perahu terbang muncul di telapak tangannya. Perahu terbang ini adalah harta karun utama yang kutemukan secara kebetulan di pasang surut spasial. Kecepatannya sangat tinggi, dan karena kau harus meninggalkan 3 alam di masa depan, perahu terbang ini mungkin berguna untukmu. Dengan mengatakan itu, perahu terbang itu terbang menuju Numinous Tracer. Ketika dia menerimanya dan melihatnya, dia berkata dengan sedikit terkejut, perahu terbang ini memang luar biasa. Itu memang luar biasa. Perahu terbang ini disempurnakan oleh penguasa Pulau Bohan yang juga telah mencapai alam Dao Surgawi berkat pemahamannya tentang sistem kultivasi di berbagai alam semesta lain. Perahu terbang yang ia gunakan sendiri ini disempurnakan menggunakan berbagai macam barang langka tanpa mempertimbangkan biaya. Dari segi kekuatan, harta karun Numinous lebih kuat daripada penguasa Pulau Bohan karena transformasi kekuatan Dharma jiwa esensinya. Namun, dari segi pengetahuan, ia benar-benar kalah dari penguasa Pulau Bohan. Untuk menghidupkan kembali istrinya, penguasa Pulau Bohan dengan penuh semangat mencari sistem kultivasi lain dan bahkan menangkap sejumlah besar kultivator dari alam semesta lain untuk memaksa mereka mengungkapkan berbagai formula Dharma mereka. Karena itu, ia pun berkultivasi dalam banyak sistem lain. 3 alam kita tidak memiliki kapal terbang secepat itu. Harta karun Numinous memandang muridnya dan merasa terharu. Ia berkata, murid, hadiah ini sungguh akan sangat membantu saya. Asalkan bisa membantu Anda, Tuan. Qin Yun tersenyum. Kalau begitu, saya pamit. Tunggu. Numinous Tracer membalikkan tangannya sambil berbicara, menghasilkan cakram hitam melingkar di telapak tangannya. Dari cakram itu, ribuan pedang terbang beterbangan di udara. Ini adalah Myriad Sword Array yang telah kusempurnakan, kata Numinous Tracer. Setelah kau kembali, pasang ini di Gunung Lightning Roar. Ini bisa menjadi formasi susunan utama untuk melindungi Gunung Lightning Roarmu. Terima kasih, Guru. Qin Yun tersentuh. Tanpa perlu penjelasan, hanya dari rune mistis pada masing-masing dari ribuan pedang itu, jelas bahwa menyempurnakannya sangat rumit. Jelas, gurunya sudah lama mulai menyempurnakannya. Murid, harta karun Numinous memandang Qin Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau memperoleh kehidupan abadi setelah melewati kesengsaraan, kau akan menjadi ketua sekte baru Istana Tur Hijau. Jika kau gagal melewati kesengsaraan, aku pasti akan melindungi keluargamu. Ini janjiku sebagai ketuamu. Ayo. Ya, mata Qin Yun memerah saat dia membungkuk hormat sebelum pergi. Harta karun Numinous memperhatikan muridnya melangkah keluar istana sebelum bergumam, kaulah murid yang paling kubanggakan dan paling kupuaskan. Kau harus berhasil melewati kesengsaraan. Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu dalam diam datangnya hari kesengsaraan Qin Yun. Setelah Qin Yun kembali ke Gunung Raungan Petir, ia pertama-tama menyiapkan larik pedang segudang dan mengajari istri serta anak-anaknya rahasia mengendalikan formasi larik tersebut. Setelah itu, ia memasuki sebuah ruangan dan memilih untuk tidak bertemu siapapun. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk keluarga saya. Qin Yun duduk bersila di atas tikar. Saya tidak perlu repot-repot lagi. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Yang perlu kulakukan sekarang adalah fokus untuk melampaui kesengsaraan. Qin Yun menutup matanya. Setelah menyingkirkan keluarga, guru, teman, dan segalanya, satu-satunya yang tertinggal di benaknya adalah kultivasi, dao pedangnya. Qin Yun memejamkan matanya dengan damai dalam meditasi ketika dia mengamati pedang dao miliknya saat pesonanya terus berkelebat di benaknya. 3 hari tersisa sebelum masa kesengsaraan. 2 hari tersisa, 1 hari tersisa. Saat momen itu semakin dekat, hati Qin Yun semakin tenang. Jauh di dalam ketenangannya, tersimpan semangat juang tak terbatas yang bagaikan gunung berapi. Ia ingin menghancurkan kesengsaraan abadi keliling yang legendaris. Oh, Qin Yun perlahan membuka matanya. Kilatan tajam memancar darinya. 3 hari telah berlalu. Kesengsaraan surgawi akan datang. 3 hari kultivasi yang damai telah membuat hati daunnya selangkah lebih maju. Kini,
Hati daunnya begitu jernih tanpa beban atau kekhawatiran. Ia memiliki momentum yang tak tergoyahkan yang akan menghancurkan semua rintangan di hadapannya. Gemuruh. Qin Yun berdiri dan meninggalkan ruangan, melihat sekelompok orang berkumpul di luar. Istri, orang tua, kakak laki-lakinya, Yi Yi, Meng Huan, Yu Luo, dan yang lainnya ada di sana, begitu pula murid-muridnya. Mereka semua memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qin Yun. Yun Er, mata Qin Liehu dan Changlan memerah. Mereka kini menjadi dewa langit yang riang, tetapi putra mereka, Qin Yun, harus menghadapi kesengsaraan dewa keliling yang paling mengerikan. Ayah, ibu, kakak, kalian juga datang, kata Qin Yun sambil tersenyum. Saudaraku, aku yakin tidak ada cobaan yang dapat membuatmu gentar, kata Qin An. Qin Yun mengangguk saat tatapannya tertuju pada istrinya. Yi Xiao mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya saat mereka merasakan pikiran satu sama lain. Yi Xiao berbisik, banyak tokoh perkasa datang hari ini, banyak sahabatmu. Aku tahu, Qin Yun mengangguk. Dia merasakannya dengan sebuah pikiran. Saudara Yun, kau tak perlu peduli. Fokuslah untuk mengatasi kesengsaraan. Yi Xiao menatap suaminya sambil berkata lembut. Kau tahu akulah yang paling berharap keberhasilanmu dalam mengatasi kesengsaraan. Ya, sudah waktunya. Aku harus menghadapi kesengsaraan ini, kata Qin Yun sambil tersenyum sambil melirik Qin Yi, Meng Huan, Yu Luo, Bian Hanyu, King Xuang, dan yang lainnya. Setelah itu, ia melangkah dan terbang ke kejauhan. Ayah, Qin Yi dan Meng Huan dicekam kecemasan. Mereka semua terbang di belakangnya juga. Namun, mereka terbang ke puncak gunung raungan petir yang lain, tidak berani mengikuti dari dekat. Mereka mungkin akan terkena kesengsaraan surgawi yang mengerikan jika terlalu dekat. Suara mendesing. Qin Yun melesat menjauh dari gunung Lightning Roar dan terbang ke kejauhan. Sekilas, ia melihat banyak sosok perkasa berkumpul di gunung raungan petir. Fu Xixi, Sui Renxi, dan Senong Shi ada di sana. Kong Xuan, Ru Shou, Gou Mang, dan Hou Yi, rekan seperjuangannya, juga ada di sana. Kakak perempuan tertua, ibu tua Gunung Black Voal, dan Myriad Tracer yang telah lama menjadi penganut Buddha, juga ada di sana. Ada juga naga leluhur dan Yang Jian. Ada juga teman-teman lama dari dunia Chang Agung. Kaisar manusia, guru leluhur Zhang, Hong ke-9, dan Zhu ke-8 dari dunia Chang Agung, serta supremasi jubah kuning dan Dewa Sasu. Sekelompok besar orang yang memiliki hubungan dengan Qin Yun tiba di Gunung Lightning Roar. Ia tersenyum saat menatap mereka, dan disambut oleh wajah-wajah yang tersenyum. Tak satu pun dari mereka yang maju untuk mengganggu Qin Yun. Suara mendesing. Qin Yun terbang keluar dari sekitar Gunung Lightning Roar dan mendarat di puncak gunung sekitar 50 km jauhnya. Menatap cakrawala, awan kesengsaraan perlahan berkumpul. Mungkin dalam waktu kurang dari 10 menit, kesengsaraan surgawi akan turun. Tentu saja ada banyak orang yang menyaksikan kesengsaraanku hari ini. Di wilayah Qin Yun, ia bisa merasakan banyak sosok perkasa yang mengawasinya dari kejauhan melalui angkasa, seperti Kaisar Ibel Bai Ze dari para Ibel, para Buddha dan Bodhisattva dari para penganut Buddha, para penguasa langit dari istana surgawi. Hampir semua sosok perkasa di tiga alam sedang menyaksikan. Di jurang Ibel ke-8, tubuh penghancur leluhur Ibel menatap Qin Yun dari kejauhan. Kesengsaraan abadi keliling ke-11 membutuhkan kekuatan Dao Agung yang sempurna untuk bertahan. Kesengsaraan abadi keliling ke-12 mungkin membutuhkan kekuatan di alam Dao surgawi. Qin Yun pasti akan mati kali ini. Hari ini, aku akan menyaksikannya mati. Setelah dia mati, kita para Ibel akan memiliki satu musuh lebih sedikit. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih mudah. Pedang abadi Qin jelas merupakan garda terdepan dalam menghadapi para Ibel. Jika memungkinkan, leluhur Ibel bersedia membayar harga harta karun Kardinal Conate untuk membasmi Qin Yun. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Qin Yun. Di tiga alam, dengan perlindungan leluhur Dao harta karun Numinous, tak seorang pun bisa membasmi Qin Yun selama ia tidak mencari kematian. Leluhur Ibel itu hanya bisa menggantungkan harapannya pada kesengsaraan surgawi. Di Istana Delapan Pemandangan, seorang leluhur Dao Agung berjanggut putih berkata, aku ingat saat inkarnasi Bai Ze sebelumnya menghadapi kesengsaraan, ia tewas di bawah sambaran petir surgawi ke-8 pada kesengsaraan Dewa Keliling ke-12. Petir surgawi ke-8 sudah mendekati kekuatan alam Dao surgawi. Mungkin petir surgawi ke-9 ada di alam Dao surgawi, kata Dewa surgawi awal purba. Hanya saja tidak diketahui berapa banyak petir surgawi yang ada. Jika kesengsaraan abadi keliling memiliki akhir, pasti tidak akan sesederhana ini.
Lagi pula, ini adalah hitungan kesengsaraan yang ditentukan oleh Dao Surgawi Kekacauan, kata Dewi Nuwa. Sebelumnya, kesengsaraan abadi keliling ke-11 hanyalah kesengsaraan api. Sebelumnya, hanya kesengsaraan angin. Aku merasa jika ini adalah kesengsaraan abadi keliling terakhir, maka ketiga kesengsaraan angin, api, dan petir semuanya akan sangat kuat. Dan kesengsaraan angin dan api yang dialami Bai Ze dalam inkarnasi sebelumnya lebih lemah. Mungkin apa yang dialami Bai Ze sebelumnya hanyalah puncak gunung es dari kesengsaraan terakhir. Nuwa, apakah menurutmu akan ada kesengsaraan abadi keliling yang ke-13? Tanya harta karun Numinous. Kurasa ini adalah kesengsaraan terakhir, kata Nuwa. Kalau ada yang ke-13, seberapa kuatkah itu hitungan kesengsaraan yang ditetapkan oleh Dao Surgawi Kekacauan pasti ada akhirnya. Apa yang dikatakan Nuwa masuk akal, leluhur Buddha Gautama setuju. Saya juga setuju bahwa ini seharusnya menjadi kesengsaraan terakhir. Bai Ze lemah dalam inkarnasi sebelumnya, jadi kita tidak bisa melihat kesengsaraan terakhir ke-12 dari Dewa Abadi Keliling. Kali ini, saya yakin kita akan bisa melihat semuanya. Numinous Tracer mengabaikan semua ini saat ia melihat muridnya menghadapi kesengsaraan. Di antara sekian banyak makhluk di alam Dao Surgawi, dialah yang paling gelisah. Di atas gunung, Qin Yun berdiri di sana menghadapi kesengsaraan surgawi sendirian. Jika aku bisa melampaui kesengsaraan surgawi ini, aku akan benar-benar bebas. Kematian menantiku jika aku gagal. Tidak ada jalan lain bagiku selain menempa jalan untuk bertahan hidup. Qin Yun diam-diam menatap awan kesengsaraan itu. Fiuh, angin bertiup kencang. Qin Yun merasakannya. Kesengsaraan angin akan datang. Kesengsaraan angin adalah angin yin yang datang dari dalam tubuhnya. Tidak ada cara untuk melawannya, bahkan dengan Misty Rain Arai sekalipun. Misty Rain Arai terbentuk secara alami di dalam tubuh seseorang dan menyapu seluruh tubuhnya. Jiwa esensi Qin Yun sangat kuat dan kekuatan dharmanya murni. Ia sepenuhnya mampu menahan angin yin. Bahkan saat angin yin mengamuk, angin eksternal datang. Kesengsaraan angin mulai menyerang. Siapkan susunannya. Pedang hujan berkabut terbang keluar dan langsung terbelah menjadi 3. Saat Misty Rain Arai menyelimuti sekelilingnya dengan gerimis, serangan Wind Tribulation sepenuhnya ditangkis oleh Misty Rain Arai. Namun, angin yin terus bergolak di tubuhnya, bagaikan pisau yang tak terhitung jumlahnya yang mengoyak jiwa esensinya seiring bertambahnya kekuatan. Kekuatan angin yin ini sungguh luar biasa. Jiwa esensiku menderita kerusakan yang luar biasa akibat luka sayat. Qin Yun merasakan kerusakan yang ditimbulkannya dan perlahan, ia menyadari bahwa jiwa esensinya sedang diiris oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya seperti katarsis, suatu bentuk penempaan. Setelah mengalami luka sayat, jiwa esensinya menjadi lebih kuat seperti logam yang ditempa. Jiwa esensinya juga menjadi lebih murni karena penempaan, meskipun telah menyusut drastis. Qin Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol giok. Ia menuangkan pil abadi dan segera meminumnya untuk menebus hilangnya kekuatan dharmanya. Jiwa esensi yang tadinya menyusut tetapi menjadi lebih tangguh, kembali ke ukuran aslinya setelah mendapatkan energi dari pil abadi. Lebih lanjut, jiwa esensi menjadi jauh lebih kuat. Oh, Qin Yun tiba-tiba merasakan angin menghilang saat suhu di sekitarnya melonjak. Kesengsaraan api telah tiba. Saat itu giliran kesengsaraan api dari 3 kesengsaraan, angin, api, petir. Qin Yun berdiri di sana, merasakan suhu di sekitarnya meningkat pesat. Ia juga merasakan panas yang membakar di dalam tubuhnya, sementara api tak berwarna membakarnya. Itu api jantung. Qin Yun memiliki pengalaman yang mendalam, dan kali ini, ia menghadapi api jantung yang paling mengerikan. Api jantung menyebar ke seluruh jiwa esensinya, membakar pikiran-pikiran yang mengganggu, keinginan-keinginannya, dan setan-setan mentalnya. Semakin pikirannya teralihkan, semakin dalam ibel-ibel mental itu bercokol. Hal ini membuat api hati semakin berkobar. Sekalipun seseorang memiliki hati Dao yang teguh, berkultivasi di dunia menghasilkan banyak pikiran. Mungkin seseorang menginginkan kehidupan abadi, memiliki keinginan untuk berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, atau berharap mendapatkan lebih banyak harta, segala macam kegiatan akan menjadi bahan bakar bagi api hati, yang memungkinkannya berkobar lebih kuat. Keinginan mereka juga akan menjadi jauh lebih kuat, dan kemungkinan memasuki kondisi gila pun menjadi mungkin. Hati Dao bagaikan pisau. Saat api hati membara, ia akan menempa pisau tersebut, membuatnya semakin tajam. Qin Yun menggertakkan giginya, dengan paksa menstabilkan jiwa esensinya. Ia terus mengendalikan arai hujan berkabutnya untuk menahan api yang dikirim oleh awan kesengsaraan di atas.
Meskipun Qin Yun hanya bisa sedikit mengalihkan perhatian untuk mengendalikan arah hujan berkabut karena pengaruh api hati, arah hujan berkabut itu terlalu kuat. Arah itu dengan mudah menahan serangan api dari dunia luar. Angin yin dari sebelumnya dan api hati kini semuanya muncul tepat di dalam tubuh. Tak ada harta dharma yang bisa membantu, pikir Qin Yun. Meskipun cukup merepotkan, selama seseorang berkultivasi hingga mencapai dao agung yang sempurna secara normal, hati daonya akan kokoh dan kemungkinan besar mampu menahannya. Mungkin hanya para ibel dewa kekacauan yang terlahir dalam eksistensi dao agung yang sempurna yang mungkin kekurangan hati dao. Mungkin mereka akan menjadi gila karena angin yin dan api hati. Bai Ze berhasil menahan kesengsaraan angin dan api di kehidupan sebelumnya. Seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Qin Yun menatap langit saat warna awan kesengsaraan semakin gelap. Api yang berkobar akhirnya berhenti. Kesengsaraan api telah berakhir. Apakah kesengsaraan petir akan segera dimulai? Awan kesengsaraan mulai menyambar petir saat kekuatan petir terus bertambah kuat. Tidak jauh. Di Gunung Deru Petir, Yi Xiao, Qin Yi, Meng Huan, Qin Yuluo, Qin Liehu dan istrinya semuanya menonton dengan gugup. Kesengsaraan petir akan segera dimulai, kata Qin Yi gugup. Saat itu, Bai Ze meninggal di bawah sambaran petir ke-8 sebelum bereinkarnasi. Kekuatan leluhur ibel telah menembus samsara. Dia tidak akan membiarkan ayah bereinkarnasi dengan tenang, kata Meng Huan cemas. Untuk bertahan hidup, dia harus berhasil melewati kesengsaraan. Yi Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menonton. Kesengsaraan petir telah tiba. Di sisi lain alam surgawi, Kaisar Ibel Bai Ze mengamati dari kejauhan, jauh di dalam awan. Ia pernah mengalami kesengsaraan abadi keliling yang ke-12. Saat itu, aku hanya mampu bertahan sampai petir ke-8. Akankah ada kesengsaraan ke-9 ke-10 atau bahkan kesengsaraan lainnya setelahnya? Dia telah menghabiskan banyak usaha di jalan keliling abadi. Dia sungguh-sungguh ingin tahu apakah jalan ini akan membawanya pada kehidupan abadi. Waktunya untuk kesengsaraan petir. Jauh di dalam jurang ibel ke-8, tubuh penghancur leluhur ibel mengawasi dari jauh. Qin Yun, lebih baik kau mati di bawah kesengsaraan petir. Kesengsaraan abadi keliling selalu dibagi oleh 3 kesengsaraan angin, api, dan petir. Kesengsaraan petir kemungkinan besar adalah yang terakhir. Aku penasaran berapa banyak sambaran petir surgawi yang akan menghantam. Naga leluhur, Hou Yi, Kong Xuan, Fuxi Shi, Senong Shi, Sui Renxi, dan rekan-rekannya semua memperhatikan sosok di puncak tak jauh dari sana. Masing-masing dari mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan Qin Yun dan berharap agar ia berhasil mengatasi kesengsaraan. Setelah kesengsaraan api berakhir, butuh sekitar setengah menit sebelum awan kesengsaraan di langit menjadi semakin gelap. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di dalamnya, hingga akhirnya kilatan pertama petir surgawi turun. Ledakan. Petir surgawi menyambar dan menghantam kabut hujan, namun terhalang olehnya. Baut pertama petir surgawi memiliki kekuatan setengah langkah alam dao surgawi. Qin Yun mendongak dengan tenang. Dengan kekuatan ini, petir surgawi tidak menimbulkan ancaman baginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir surgawi menggelegar saat sambaran petir demi sambaran petir menyambarnya dengan kekuatan yang semakin meningkat seiring kekuatannya secara bertahap mendekati alam dao surgawi. Petir surgawi ke-8. Qin Yun berkonsentrasi penuh mengendalikan arah hujan berkabutnya dan dengan hati-hati menahan serangan yang datang. Ledakan. Petir surgawi yang lebih dahsyat menyambar Misty Rain Arai, dan meski Misty Rain Arai bergerak hebat, ia berhasil menahan hantaman itu sepenuhnya. Pencapaian Qin Yun dalam Misty Rain Arai terlalu mendalam. Terlebih lagi, ia menggunakan harta karun kardinal intrinsik Conate dan harta karun kardinal merit untuk menggunakannya. Petir surgawi ke-8 tidak memiliki hak untuk membakar jiwa esensinya. Kekuatan petir surgawi ke-8 ini hampir setara dengan kekuatan alam dao surgawi. Sedikit lebih kuat dari panah ke-8 Hou Yi, pikir Qin Yun. Namun, aku tidak perlu membakar jiwa esensiku saat bertahan melawan panah ke-9 Hou Yi sekarang. Meskipun ia dengan mudah menahan sambaran petir surgawi ke-8, Qin Yun tetap mengeluarkan buah emas. Buah itu adalah buah hati jiwa yang sangat berharga, yang sama sekali tidak kalah dengan harta karun kardinal Conate. Qin Yun langsung menelannya. Buah hati jiwa itu langsung meleleh, dan kekuatan misterius memenuhi tubuhnya. Qin Yun dengan tenang menatap awan kesengsaraan yang mengerikan di langit. Segala sesuatu sebelum petir surgawi ke-8 untuk kesengsaraan abadi keliling memiliki preseden untuk dijadikan acuan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah petir surgawi ke-8.
Aku akan memakan buah hati jiwa terlebih dahulu untuk mencegah diriku tiba-tiba terjerumus dalam bahaya tanpa sempat memakan buah hati jiwa. Tidak ada salahnya bersikap hati-hati. Jika itu berarti melampaui kesengsaraan dewa keliling, Qin Yun tidak keberatan jika ia menyia-nyiakan satu buah hati jiwa. Apakah ada sambaran petir ke-9? Bai Ze mengamati dengan gugup dari kejauhan. Saat itu, Bai Ze gagal di baut ke-8. Kesulitan apa lagi yang akan dihadapi setelah itu? Hou Yi memperhatikan dengan alis berkerut. Ledakan. Kilatan petir surgawi yang ke-9 turun. Kilatan petir surgawi ini bahkan lebih kuat saat menghantam Misty Rain Arai yang luas dan gelap. Hal itu menyebabkan Misty Rain Arai bergejolak, tetapi masih berhasil menahan serangan itu. Meskipun begitu, Qin Yun tidak membakar jiwa esensinya. Baut petir surgawi ke-9 ini setara dengan kekuatan anak panah ke-9 Hou Yi. Kekuatannya berada di alam dao surgawi, dan hampir mencapai batas kemampuanku. Jika ada petir surgawi yang lebih kuat, aku harus membakar jiwa esensiku, pikir Qin Yun. Namun, awan kesengsaraan di langit telah berhenti tanpa mengirimkan petir surgawi lagi. Adegan ini menggemparkan semua tokoh perkasa yang tengah menonton. Petir surgawi ke-9 adalah akhir. Apakah itu akhirnya? Aku baru saja melewatkan kesempatan selamat dari kesengsaraan abadi keliling sejauh itu. Bai Ze merasa bingung sebelum menyadari ada sesuatu yang salah. Awan kesengsaraan belum menghilang. Awan itu tidak mengeluarkan petir surgawi atau menghilang. Sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Ini, kesengsaraan abadi keliling tidak terbatas pada 3 kesengsaraan angin, api, dan petir. Masih ada kesengsaraan lainnya. Sosok-sosok perkasa lainnya juga bingung. Sekitar setengah menit setelah petir surgawi ke-9 berakhir, awan kesengsaraan gelap terus bergerak tanpa melancarkan serangan apapun. Apa yang terjadi? Yi, Huan Er, apa yang kalian pikirkan? Yi Xiao sudah terbakar kecemasan menyaksikan pemandangan ini. Sekarang setelah petir surgawi ke-9 berakhir, pergerakan awan kesengsaraan tanpa memberikan kesengsaraan baru membuatnya sangat gelisah. Bu, Qin Yi buru-buru menghiburnya. Bukankah ayah bilang ini mungkin kesengsaraan terakhir bagi para dewa pengembara? Karena ini kesengsaraan terakhir, memiliki kesengsaraan tambahan selain angin, api, dan petir tentu tidak mengejutkan. Lagi pula, ayah terlihat santai. Kesengsaraan angin, api, dan petir sebelumnya tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Aku yakin ayah akan mampu mengatasi kesengsaraan baru apapun. Yi Xiao mengangguk sambil memperhatikan dengan cemas. Dia pasti akan melampauinya. Pasti. Ada kesengsaraan baru. Qin Yun memperhatikan awan kesengsaraan bergerak dan menyadari bahwa awan itu sedang bersiap untuk memberikan pukulan baru. Ia pun menjadi semakin berhati-hati. Awan kesengsaraan memang sedang terbentuk, dan setelah beberapa lama, samar-samar terdengar suara-suara dari dalamnya. Kedengarannya seperti deru angin, deru api, dan dentuman petir yang menggelegar. Awan kesengsaraan yang tinggi di langit akhirnya meledakkan sambaran angin, api, dan petir yang bercampur setelah sekian lama bergolak. Angin mengipasi api, dan api memunculkan petir, dan petir melengkapi api. Saat ketiga kekuatan saling terkait, kekuatan mereka bangkit lagi. Aku harus menyalakan jiwa esensiku. Dengan pikiran, Qin Yun membakar kekuatan Dharma jiwa esensinya saat kekuatan arai hujan berkabutnya meningkat secara eksponensial. Terlepas dari bagaimana angin, api, dan petir menyambar, arai hujan berkabut tetap setenang lautan dalam, menahan setiap serangan tanpa menimbulkan gelombang besar. Serangan angin, api, dan petir hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya berhenti. Hanya 50% lebih kuat daripada petir ke-9. Meskipun Qin Yun membakar jiwa esensinya karena kehati-hatian, kesengsaraan itu hanya setara dengan kekuatan panah ketiga Hou Yi jika ia menembakkan 9 anak panah pembakar jiwa esensinya. Itu masih sesuatu yang bisa ia tangani dengan cukup mudah. Qin Yun menatap awan kesengsaraan. Namun, awan kesengsaraan itu belum menghilang. Ledakan. Awan kesengsaraan itu tiba-tiba runtuh dan menyusut menjadi seberkas cahaya dengan cara yang ekstrim. Sinar ini langsung turun, mengusir. Dalam sekejap, seberkas cahaya itu menembus Misty Rain Arai. Meskipun Qin Yun sedang menyalakan Misty Rain Arai-nya melalui jiwa esensinya yang terbakar, hal itu sama sekali tidak menjadi penghalang. Seolah-olah seberkas cahaya itu tak berwujud. Oh tidak, Qin Yun tahu ada yang tidak beres. Awan kesengsaraan yang runtuh menjadi seberkas cahaya kemungkinan merupakan serangan terakhir dari kesengsaraan abadi keliling. Namun, Misty Rain Arai miliknya tidak berguna sama sekali. Saat pikiran ini terlintas dalam benaknya, seberkas cahaya menyambar Qin Yun. Ledakan, yang terdengar seperti deru angin, deru api,
dan kilat menggelegar keluar dari tubuh Qin Yun, tetapi tidak ada serangan yang terlihat. Itu adalah serangan tanpa bentuk. Di bawah serangan tak berwujud ini, tubuh abadi keliling Qin Yun langsung runtuh, hancur berkeping-keping, dan lenyap. Hanya pedang Qingping dan barang-barang penyimpanannya yang tersisa melayang di udara. Adegan ini mengejutkan semua ahli yang menyaksikan di tiga alam. Pedang abadi Qin berhasil menahan kesengsaraan sebelumnya dengan mudah, tetapi ketika awan kesengsaraan runtuh menjadi seberkas cahaya, awan itu mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang Qin Yun. Awan itu pun lenyap sepenuhnya. Ayah, ekspresi Qin Yi dan Meng Huan berubah drastis. Wajah Yi Xiao memucat dan pucat. Tidak, mustahil. Sebagai istri Qin Yun, Yi Xiao langsung merasakan hubungan karma Qin Yun dengan dirinya yang telah lenyap. Ia sama sekali tidak merasakannya, memaksanya untuk menyadari bahwa saudara Yun mungkin benar-benar telah meninggal. Namun, ini adalah hasil yang tidak dapat diterima. Yun Qin Liehu dan istrinya terkejut. Qin Yuluo, Qing Xuang, Tian Huang, dan Bian Hanyu semuanya menatap tak percaya pada pemandangan ini. Saudara Qin Yun, Hong ke-9, Zhu ke-8, Master Leluhur Zhang, dan Dewa Sasu semuanya menyaksikan dengan linglung. Terlalu banyak orang yang menyaksikan Qin Yun melampaui kesengsaraan. Misalnya, garis keturunan pedang abadi agung-agung sangat memperhatikannya. Sosok perkasa secara khusus telah menyulap cermin air yang melayang di udara. Banyak ahli garis keturunan abadi pedang agung-agung menyaksikan kesengsaraan Qin Yun melalui cermin, dan ketika mereka melihat Qin Yun lenyap akibat sorotan cahaya, mereka semua terkesiap. Pedang abadi Qin benar-benar gagal. Jalan abadi keliling ini benar-benar jalan buntu. Mereka semua mendesah. Yu Gufeng, yang telah bergabung dengan garis keturunan agung-agung selama beberapa dekade, mendongak. Qin Yun pernah ingin merekrutnya sebagai murid, tetapi akhirnya ia memilih garis keturunan pedang abadi agung-agung. Qin, Dewa Pedang, benar-benar gagal melewati rintangannya. Yu Gufeng menggelengkan kepalanya pelan saat melihatnya. Namun, ia merasa gembira, bersyukur telah memilih garis keturunan Dewa Pedang Agung. Haha, dia sudah mati. Dia sudah mati. Kematian yang indah. Ketika leluhur Ibel melihat tubuh Qin Yun lenyap sepenuhnya akibat serangan itu, ia tak kuasa menahan kegembiraannya. Namun beberapa saat kemudian, raut wajahnya berubah. Itu tidak benar. Mengapa hubungan karmanya masih ada? Hubungan karma muridku masih ada. Leluhur Dao Harta Karun Numinus menatap tajam ke titik kesengsaraan. Meskipun hubungan karma muridku sempat samar-samar, bahkan sampai aku pun merasakannya samar, hubungan karmanya masih ada. Dia belum mati. Di alam mereka, mereka yang masih bisa merasakan keberadaan Qin Yun terbatas pada beberapa eksistensi alam Dao Surgawi. Jika hubungan karma begitu kabur, mungkin hanya sedikit dari kita yang bisa merasakannya. Leluhur Dao Agung-Agung memperhatikan dengan bingung. Bagaimana sebenarnya kondisi Qin Yun? Serangan awan kesengsaraan terakhir itu sangat misterius, kata Dewi Nuwa. Arai hujan berkabut Qin Yun sudah cukup kuat. Ketika dia menggunakannya dengan harta kardinal Merit Conate, bahkan kita pun akan kesulitan membasminya. Serangan terakhir itu, benar-benar mengabaikan semua rintangan dan langsung menyerang tubuh abadi pengembara jiwa esensi Qin Yun. Runtuhnya awan kesengsaraan untuk membentuk serangan terakhir itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Misty Rain Arai. Qin Yun tahu ada yang tidak beres, tetapi ia tidak punya solusi lain. Tapi setelah seberkas cahaya terbang ke tubuhnya. Ledakan, Qin Yun merasakan kesadarannya menjadi kosong. Rasa sakit yang menyiksa menyelimuti jiwa esensinya, seakan-akan ribuan bilah pedang tengah mengiris jiwa esensinya, dan langsung membelahnya menjadi ribuan keping secara menyeluruh. Ada pula api yang sangat membara membakar pecahan-pecahan jiwa esensinya, menghancurkannya seluruhnya. Ada pula petir mengerikan yang menghancurkan setiap bagian jiwa esensinya. Pada saat itu, tidak ada ruang untuk berpikir. Hanya rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya setelah bertahun-tahun berkultivasi. Rasa sakit yang membuatnya menginginkan kematian. Mati saja, kau akan terbebas dari rasa sakit yang tak terkira ini jika kau mati. Pikiran itu muncul di benaknya. Tidak, sebuah pikiran langsung muncul. Kenapa aku ingin mati? Siapa aku? Apa yang kulakukan aku? Aku Qin Yun. Aku Qin Yun. Aku sedang melampaui kesengsaraan. Setelah mengakui keberadaannya sendiri, hasrat yang kuat menyebar ke setiap fragmen jiwa esensi. Meskipun masing-masing telah terbakar dan hancur berkeping-keping, semuanya menyala. Terlepas dari serangan api dan petir, begitu fragmen jiwa esensi berpikir, mereka dipenuhi dengan keuletan. Lebih jauh lagi,
Kekuatan buah hati jiwa menyebar melalui jiwa esensi dan memelihara fragmen-fragmen tersebut. Tunggu, tunggu, tunggu. Qin Yun dapat merasakan bahwa jiwa esensinya telah terpecah menjadi fragmen-fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Setiap fragmen jiwa esensi menderita serangan api dan petir yang misterius. Di bawah rentetan serangan ini, fragmen jiwa esensinya juga berangsur-angsur berubah. Ia kemudian samar-samar memahami bahwa inilah kesengsaraan abadi keliling yang sesungguhnya. Itu adalah kesengsaraan metamorf, mirip dengan penempaan besi tua menjadi baja yang diperkuat. Saat fragmen jiwa esensi ini menderita rasa sakit yang luar biasa, jiwanya juga mulai mengalami perubahan dari besi menjadi baja. Proses ini merupakan cobaan yang paling mengerikan. Jika dia selamat, dia akan benar-benar lolos dari takdirnya sebagai dewa abadi keliling dan memperoleh kehidupan abadi. Jika dia gagal, pecahan-pecahan jiwa esensi yang tak terhitung jumlahnya akan hancur, dan kematian akan menyusul. Tahan. Fragmen jiwa esensi yang tak terhitung jumlahnya menahan rasa sakit yang tak terbatas sementara Qin Yun hanya punya satu pikiran, tahan. Perlahan-lahan, saat fragmen jiwa esensi bertransformasi, rasa sakitnya tiba-tiba mereda setelah waktu yang tidak diketahui. Hal ini memberi Qin Yun kelegaan karena pikirannya menjadi lebih jernih dan ia dapat mempertimbangkan lebih banyak lagi. Saya telah melewati tahap tersulit. Perasaan ini sungguh luar biasa. Seiring rasa sakitnya mereda dengan cepat, Qin Yun merasakan setiap fragmen jiwa esensi dipenuhi dengan kegembiraan yang muncul, seolah-olah mereka masing-masing menyambut kehidupan baru. Apakah saudara Qin Yun benar-benar mati? Hou Yi memperhatikan dari jauh dengan tak percaya. Di sampingnya, Kong Xuan berkata sambil mendesah, aku bahkan tidak bisa merasakan karmanya, jadi itu artinya dia benar-benar mati. Serangan terakhir awan kesengsaraan itu terlalu aneh. Arai hujan berkabut milik saudara Qin Yun gagal memberikan perlawanan apapun. Lagi pula, saudara Qin Yun memiliki tubuh abadi keliling. Tubuhnya lemah, jadi menghilang saat terkena benturan. Bahkan pedang abadi Qin tidak bisa melewati kesengsaraan dewa keliling, naga leluhur mendesah. Teman baik Qin Yun mendesah. Adapun keluarganya, mereka bersedih dan putus asa. Meskipun mereka telah siap secara mental sebelum kesengsaraan, dan Qin Yun telah membuat banyak pengaturan untuk keluarga Qin, melihat tubuh Qin Yun akhirnya hancur berantakan membuat mereka sangat menderita. Itu Yi Xiao, yang matanya menatap kosong ke tempat Qin Yun dulu berada, tiba-tiba melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Apa itu? Semua tokoh perkasa juga memperhatikannya. Cahaya-cahaya menyala di kehampaan, semakin terang dan membesar. Setiap titik cahaya menyerap energi untuk perlahan-lahan berubah menjadi kristal, bagaikan permata berharga. Permata kristal yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Ada 129.600 permata, gumam Kong Xuan sambil mengamati. Jumlahnya setara dengan 1 yuan 1. Bagaimana mungkin ini kebetulan? Permata-permata yang tak terhitung jumlahnya yang bersukaria akhirnya berubah wujud, masing-masing seukuran jari, dan masing-masing berwujud Qin Yun. 129.600 Qin Yun saling memandang dan tersenyum. Tubuh dapat dibagi menjadi ribuan, tetapi jiwa esensinya abadi. Sekering, Qin Yun yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu, mengambil wujud asli Qin Yun. Dengan lambaian tangannya, ia mengumpulkan semua harta dharma yang jatuh di puncak gunung. Qin Yun berdiri di sana dan melihat awan kesengsaraan telah menghilang. Ia merasa sangat gembira sambil berpikir, serangan terakhir dari kesengsaraan abadi keliling ini adalah ujian bagi jiwa esensi. Tak ada harta dharma yang dapat membantu. Ketika jiwa esensi terpecah menjadi 129.600 keping, ia mencapai titik ekstrim. Ditempa oleh petir dan api, seseorang membutuhkan tekad dan keuletan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Syukurlah, aku bersyukur memiliki buah hati jiwa yang luar biasa, yang dapat menutrisi inti jiwa esensiku. Saat aku menderita rasa sakit, buah itu menutrisi jiwa esensiku. Jika tidak, kemungkinan selamatku mungkin hanya 30%. Buah hati jiwa membuatku mampu menahan siksaan, sehingga peluangku semakin besar. Perjalananku ke dalam gelombang spasial dengan mempertaruhkan nyawaku memang berguna. Setelah jiwa esensinya terbelah menjadi 129.600 keping, ia masih mampu menyadari dirinya sendiri. Itu adalah cobaan berat pertama, dan bertahan dalam rasa sakit adalah cobaan berat kedua. Buah hati jiwa memang sangat membantu Qin Yun. Terlepas dari apa yang telah kulakukan, seberapa banyak penderitaan yang telah kualami, atau seberapa berbahayanya cobaan ini. Aku, Qin Yun, akhirnya berhasil melampaui cobaan pengembara abadi sepenuhnya. Qin Yun bersukacita dalam hati.
Saat Qin Yun bersukacita, ia mendengar sebuah suara di kepalanya. Murid, apakah kesengsaraan ini adalah kesengsaraan terakhir bagi para dewa pengembara? Meskipun Luminous Tracer gembira menyaksikan Qin Yun berhasil mengatasi kesengsaraan dari jarak jauh, dia juga takut kalau akan ada kesengsaraan itineran immortal yang ke-13. Guru, kesengsaraan abadi keliling ke-12 ini memang kesengsaraan terakhir, jawab Qin Yun melalui transmisi suara. Kali ini adalah ujian sejati bagi jiwa esensi, kesengsaraan yang memungkinkan jiwa esensi bermetamorfosis. Keberhasilan akan menghasilkan jiwa esensi yang abadi dan tak terhancurkan. Jiwa esensi yang tak terhancurkan. Aku melihat jiwa esensimu terbelah menjadi 129.600 keping, tanya leluhur Dao harta karun Luminous dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Qin Yun adalah dewa keliling pertama yang memperoleh kehidupan abadi. Ya, para dewa pengembara mengolah jiwa esensi mereka, dan jiwa esensi berbeda dari tubuh fisik. Qin Yun tidak menyembunyikan apapun dari gurunya. Setelah berkultivasi hingga mencapai alam seperti milikku, jiwa esensi dapat berkumpul dan menyebar, terbagi menjadi 129.600 avatar. Punya avatar sebanyak itu, haha. Kalau soal jumlah avatar yang dimiliki, kau tak diragukan lagi yang terhebat di 3 alam, kata leluhur Dao harta karun Luminous melalui transmisi suara. Qin Yun tersenyum. Memang, Penatua Janggut Kuning memiliki 10 tubuh termasuk tubuh utamanya, tetapi ia memiliki 129.600 avatar. Meskipun ia memiliki banyak avatar, jumlah total kekuatan jiwa esensinya terbatas. Hanya saja semakin banyak avatar, semakin lemah jiwa esensinya, kata Qin Yun. Dao surgawi secara alami memiliki batasan. Namun, dengan begitu banyak avatar, Dao surgawi benar-benar bisa disebut tak terhancurkan, kata leluhur Dao harta karun Luminous. Di Istana Tur Hijau, leluhur Dao harta karun Luminous sedang dalam suasana hati yang amat baik. Murid yang paling disenanginya telah berhasil mengatasi berbagai kesengsaraan dan memperoleh cara-cara baru yang hebat. Luminous Tracer, apakah ini kesengsaraan terakhir dari itineran immortal? Tanya leluhur Grand Supreme Dao. Ini memang yang terakhir. Luminous Tracer tersenyum. Selamat, kata Dewa Surgawi awal purba sambil tersenyum tipis. Selamat, harta karun Luminous, Dewi Nuwa pun berkata. Jika Qin Yun berhasil, dengan kebenciannya terhadap kejahatan, itu benar-benar hal yang baik bagi 3 alam, kata leluhur Buddha Gautama sambil terkekeh. Dahulu, pernah terjadi perselisihan di antara mereka. Perang antara umat Buddha dan Tao, serta perang antara 3 aliran Tao, telah berakhir. Kini, hubungan mereka semakin membaik. Ini karena mereka tahu bahwa di masa depan, mereka akan dipaksa meninggalkan 3 alam. Pertama, mereka harus menggabungkan kekuatan untuk membasmi leluhur Ibel, dan kedua, mereka harus saling membantu dalam mengarungi kekacauan yang luas. Tentu saja, mereka harus bersatu. Lebih dari itu, mereka menginginkan 3 alam yang damai. Namun, ada Dewa Ibel kekacauan yang menginginkan kekacauan di 3 alam, menjadikannya tempat berburu yang luas di mana mereka bisa berburu dan membantai dengan bebas. Faksi ini juga cukup tangguh. Namun, dengan adanya leluhur Dao dan leluhur Buddha di 3 alam, mereka semua bersembunyi di balik layar. Termasuk Dewa Raja Zurong yang tetap bersembunyi setelah melarikan diri dari penjara. Di masa depan, ia pasti akan muncul kembali. Qin Yun jelas akan berdiri di hadapan Zurong dan para dewa kekacauan lainnya. Qin Yun melangkah dan kembali ke Gunung Lightning Roar. Ayah, menguasai. Sekelompok besar orang datang menyambutnya, Qin Yi, Meng Huan, Qin Yuluo, Bian Hanyu, semuanya gembira. Sebelumnya mereka membayangkan langit mereka runtuh, tetapi kini, langit itu tetap ada. Qin Yun menatap mereka sambil tersenyum saat dia melihat ke arah istrinya, Yi Xiao. Kakak Yun. Yi Xiao memeluk Qin Yun dan berbisik, aku benar-benar khawatir padamu tadi. Tidak perlu khawatir, aku akan selalu di sisimu mulai sekarang, sampai-sampai kau akan menganggapku merepotkan. Itu karena aku sekarang abadi, kata Qin Yun melalui transmisi suara. Yi Xiao tersenyum manis. Qin Yun merasa beban di dadanya terangkat, ia merasa sangat gembira. Meskipun ia telah mengatur segalanya untuk istri dan anak-anaknya, serta seluruh keluarga Qin, lebih baik ia tetap hidup. Dengan kehadirannya, tak seorang pun akan berani menunjukkan taring mereka di Gunung Raungan Petir. Selamat, selamat, kakak senior Qin. Supremasi berjubah kuning, Dewa Sasu, Master Leluhur Zhang, Hong ke-9, dan Zhu ke-8 semuanya datang, memberi selamat kepadanya. Haha, Qin Yun tertawa melihat mereka. Saudara Sasu,
Zhang Tua, Jubah Kuning, dan Hong ke-9, Su ke-8. Lama tak berjumpa. Hari ini, aku berhasil melampaui kesengsaraan dan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kesempatan yang membahagiakan bagiku. Hari ini, Gunung Raungan Petirku akan mengadakan pesta dan aku mengundang kalian semua. Kalian harus hadir. Saudara Qin Yun, bagaimana mungkin kita tidak menghadiri pesta untuk merayakan perolehan hidup kekal Mukong Xuan terkekeh sambil berjalan mendekat. Selamat, Saudara Qin Yun. Hou Yi menangkupkan kedua tangannya. Naga leluhur, Gou Mang, Sui Renzi, Fuxi Shi, Senong Shi, dan Ibu Tua Gunung Black Voal semuanya berjalan mendekat sambil tersenyum. Qin Yun juga merupakan sosok manusia yang perkasa, dan pilar pendukung Istana Tur Hijau. Pencapaian kehidupan abadinya membuat banyak ahli bersukacita. Jangan pergi hari ini. Temani aku minum di Gunung Lightning Roarku, kata Qin Yun sambil tertawa. Yi, cepat atur pestanya, perintah Yi Xiao. Baik, Ibu. Qin Yi segera terbang untuk menyiapkan perjamuan dengan gembira. Para Dewa Pedang Agung-Agung sedang mengawasi dari jauh melalui cermin air. Mereka awalnya percaya bahwa pedang abadi Qin telah mati, tetapi mereka tiba-tiba melihat titik-titik cahaya menjadi lebih terang, akhirnya berubah menjadi permata. 129.600 permata tersebut masing-masing berubah menjadi miniatur Qin Yun, dan akhirnya menyatu menjadi satu. Kemudian, Qin Yun bahkan mulai berbicara dengan Hou Yi, naga leluhur, dan rekan-rekannya. Hal ini membuat garis keturunan pedang abadi agung-agung tercengang. Tak diragukan lagi, pedang abadi Qin masih hidup. Pedang abadi Qin benar-benar hidup. Inikah kesengsaraan abadi keliling memperoleh kehidupan melalui kematian? Aku penasaran apakah pedang abadi Qin masih akan menghadapi kesengsaraan abadi keliling yang ke-13. Para Dewa Pedang Agung yang abadi berdiskusi. Menurut kabar dari Gunung Raungan Petir, Dewa Pedang Qin berkata bahwa ia telah memperoleh kehidupan abadi dan akan mengadakan pesta untuk para tamunya, ujar seorang Dewa Pedang. Dia mengatakannya secara pribadi. Jadi, itu memang benar. Memikirkan bahwa Dewa Abadi keliling juga bisa mendapatkan kehidupan abadi. Benar sekali. Dao Surgawi akan selalu meninggalkan secercah harapan. Tepat saat mereka mendesah takjub, Yu Gufeng mendongak dari sudut ke arah naga leluhur, Hou Yi, dan Qin Yun yang tengah mengobrol di cermin air. Saudara muda Yu, kudengar pedang abadi Qin pernah ingin menerimamu sebagai murid. Seorang rekan murid bercanda sambil tertawa. Yu Gufeng mengangguk pelan. Ya, senior Qin memang sangat mengagumiku sebelumnya. Sekarang setelah dia berhasil melewati semua rintangan, ini sungguh hal yang membahagiakan. Berita tentang keberhasilan Qin Yun mengatasi kesengsaraan untuk memperoleh kehidupan abadi dengan cepat menyebar ke seluruh 3 alam. Para ahli memiliki perasaan yang berbeda-beda terhadapnya, tetapi mereka semua tahu satu hal. Pedang abadi Qin ditakdirkan untuk menjadi kekuatan yang teguh di 3 alam. Gunung Raungan Petir akan benar-benar menjadi tanah suci di 3 alam. Sebelumnya, orang-orang percaya bahwa sebagai dewa pengembara, Qin Yun suatu hari nanti akan mati karena kesengsaraannya. Oleh karena itu, Gunung Raungan Petir selalu memiliki pengaruh yang kecil. Misalnya, tidak ada tokoh besar yang datang untuk mengikrarkan kesetiaan padanya. Kebanyakan ahli Dao Agung yang telah mencapai kesempurnaan memiliki sosok-sosok perkasa sebagai bawahan mereka. Beberapa bersumpah setia, sementara yang lain menjadi murid. Di masa lalu, terlepas dari kehebatan Qin Yun yang luar biasa, tidak ada sosok perkasa yang bersumpah setia kepada Gunung Raungan Petir. Itu hanya karena mereka takut jika Qin Yun mati, mereka akan dikejar oleh balas dendam para ibel. Betapa menyedihkannya hal itu. Sekarang Qin Yun telah memperoleh kehidupan abadi, segalanya berbeda. Mengapa hal ini terjadi? Di jurang ibel kegelapan, tubuh penghancur leluhur ibel menatap raungan Gunung Petir dari alam surgawi dengan tak percaya. Ia menyaksikan Qin Yun dan Hou Yi bertukar minuman di perjamuan. Bahkan beberapa saat setelah Qin Yun melampaui kesengsaraan, leluhur ibel masih tidak percaya. Saya pikir dia sudah mati, tetapi dia benar-benar berhasil dan memperoleh kehidupan kekal. Sekarang, rencanaku benar-benar perlu diubah. Dengan dia hidup, dalam hal tokoh-tokoh perkasa, para Taois dan Buddha akan mengalami peningkatan kekuatan yang tajam. Keberadaan kuno itu sepertinya tidak akan mudah membantuku. Hou Yi sepertinya tidak akan melibatkan diri, kan jika dia bergabung dengan Qin Yun, hampir tidak ada seorang pun di dunia besar yang bisa melawan mereka. Leluhur ibel frustrasi. Baiklah, paling-paling, aku akan menyerah untuk memperebutkan dunia besar. Lagi pula, sebagian besar kehidupan di 3 alam ada di dunia kecil. Leluhur ibel menyipitkan matanya. Qin Yun,
Aku sungguh terkesan padamu. Dalam situasi yang begitu menyedihkan, kau masih berhasil mengatasi kesengsaraan untuk meraih kehidupan abadi. Mengesankan, tapi pada akhirnya, kau adalah sosok yang perkasa. Kau tak akan bisa memasuki dunia kecil atau menghentikanku. 720.